melihat ekspresi yang disebut terkejut dan terguncang di wajah orang-orang di sekitarnya. Dia panik, bahkan Yao Ziling pun terkesima. Pria di depannya ini seluruh tubuhnya bersinar. Tepuk tangan bergemuruh. Bos besar Fang Dayong berdiri dengan semangat. Kemudian Yao Guang berdiri. 3 tokoh besar industri sekaligus berdiri dan bertepuk tangan untukmu. Tepuk tangan di seluruh ruangan seperti banjir bandang yang jebol. Tak henti-hentinya. Ide yang jenius. Mendengar pujian ini, Zhao Jian gemetar seluruh tubuhnya. Terkulai lemas di kursi, keringat dingin membanjir. Dia tahu dia tamat. Dia telah mengganggu dewa yang sama sekali tidak bisa diganggu. Tepuk tangan di aula baru saja mereda. Tapi udara terasa sangat panas. Semua bos besar melihatmu dengan pandangan yang berbeda. 3 bagian rasa hormat. 7 bagian keingintahuan. Fang Dayong, pemimpin Jin Yun Group, pertama-tama maju. Berinisiatif menjabat tanganmu dan memujimu hebat. Namun kamu tetap tenang seperti orang luar. Selanjutnya, Yao Guang, raksasa dunia investasi, menyingkirkan kesombongan sebelumnya. Dengan senyum di wajahnya, menyerahkan kartu nama dan meminta kerjasama. Kamu menerima dengan tenang, tidak sombong tidak pula rendah diri. Ketenangan ini membuat semua orang di sana terkesima. Setelah susah payah menghadapi para investor yang antusias ini, kamu baru saja bersembunyi di sudut untuk menarik napas, ponselmu bergetar. Dewi Yao Ziling ternyata secara aktif menambahkanmu sebagai teman. Detik berikutnya, pesan membanjir, saya Yao Ziling. Saya minta maaf atas nama Zhao Jian. Sebagai permintaan maaf, saya ingin mentraktirmu makan malam. Sekalian mengembalikan tas itu kepadamu. Dulu, kamu pasti sudah sangat tersanjung. Bahkan mungkin akan ada tarik ulur yang ambigu nanti. Sekarang kamu hanya merasa perilaku ini sangat kekanak-kanakan. Jari-jarimu menari. Menjawab dengan nada dingin seperti baja, permintaan maaf diterima. Makan malam boleh. Tapi waktu dan tempatnya saya yang tentukan. Saya lebih tertarik pada sumber daya di belakangmu. 2 kalimat langsung membalikan keadaan. Kamu mengubah kencan ambigu menjadi negosiasi bisnis yang dingin. Di ujung layar sana, senyum Yao Ziling langsung membeku. Apa maksudnya tertarik pada sumber daya? Ini bukan membalas pesan. Melainkan pihak A sedang memberi perintah kepada pihak B. Seumur hidupnya, ini pertama kali dia diperlakukan seperti ini. Di bawah campuran rasa malu dan semangat, rasa ingin menang meledak seketika. Bersumpah akan membongkar semua rahasiamu sampai ke akar-akarnya. Baru saja ingin memasukkan ponsel ke saku, atasanmu. Yao Peng menelepon lagi. Kamu dengan dingin mengucapkan satu kata, katakan. Siapa tahu suara di ujung sana terdengar gemetar, bahkan sedikit terdistorsi. Sekretaris Pak Fang dari Jin Yun Group menelepon langsung. Malam ini jam 7, di lantai paling atas Jingling Hotel. Para bos besar mengundangmu makan malam. Jingling Hotel. Itu adalah Jiang Cheng. Sarang uang mewah tingkat atas yang hanya menerima anggota. Yao Peng bahkan merendahkan suaranya untuk membocorkan informasi internal hari ini. Malam ini, selain Pak Fang, ada juga tokoh besar misterius yang ingin bertemu denganmu. Pastikan untuk memanfaatkan kesempatan ini. Menutup telepon. Kamu membuka profil Yao Ziling dengan tanganmu. Mengetik 1 baris, karena masalah bisnis mendesak. Makan malam dibatalkan. Setelah mengirim, kamu tidak menunggu balasan. Langsung tancap gas menuju Jingling Hotel. Sementara di sisi lain, Yao Ziling, yang telah menolak banyak tawaran dan menunggumu dengan cemas. Melihat pesan pembatalan yang dingin itu, wajahnya memerah karena marah dan menghentakkan kaki. Seluruh dirinya benar-benar hancur. Bajingan ini. Dia tidak pernah menyangka. Di hatimu. Makan malam dengannya bahkan tidak lebih penting daripada bernegosiasi bisnis. Restoran Jinyun di puncak Gunung Yunding. Sarang uang paling boros di seluruh Jiangcheng. Di sini tidak ada reservasi. Hanya menerima anggota. Mobil apapun yang diparkir di depan mulai dari jutaan. Kamu memarkir mobil di bawah arahan petugas. Langsung menuju gedung utama. Sesosok familiar berdiri di depan pintu. Yaitu atasanmu, Yao Peng. Melihat wajah Yao Peng yang biasanya angkuh, seketika dipenuhi dengan senyum menyanjung. Menyambut dengan sedikit sanjungan. Jiang Yu akhirnya datang. Takut kamu terjebak di tengah jalan. Hari ini dia sengaja berganti jas baru. Rambutnya disisir licin dan berkilau. Seperti pelayan pintu yang siap menerima tamu. Cukup lancar. Kamu menjawab dengan acuh tak acuh. Yao Peng sama sekali tidak peduli dengan sikap dinginmu. Bergegas memimpin jalan di depan. Pak Fang dan yang lain ada di Sky Hall lantai atas. Itu adalah tempat dengan pemandangan terbaik di seluruh Jiangcheng. Lift melesat naik.
Di mulut Yao Peng. Dia masih terus membual tentang kemewahan tempat ini. Seolah-olah dia adalah pemilik tempat ini. Kamu hanya mendengarkan dengan tenang. Sesekali mengangguk. Omong kosong tidak penting seperti ini. Masuk telinga kiri keluar telinga kanan saat pintu lift terbuka. Pemandangan tiba-tiba menjadi luas. Kubah raksasa semuanya terbuat dari kaca khusus. Di atas kepala ada sungai bintang yang gemerlap. Di bawah kaki ada ribuan cahaya rumah. Orang-orang seolah melayang di antara langit dan bumi. Inilah Sky Hall yang legendaris. Di samping meja panjang di tengah aula. Beberapa tokoh besar sudah duduk. Yang memimpin adalah Fang Dayong, pemimpin Jingyun Group. Di sampingnya adalah negara jahat besar di lingkaran investasi. Dan ada dua wajah parubaya yang asing. Sekilas terlihat luar biasa. Tapi yang paling menarik perhatianmu adalah pria yang duduk di seberang Fang Dayong. Berusia sekitar 30 atau 40 tahun. Mengenakan pakaian kasual sederhana. Tapi dengan tenang menekan aura semua orang yang hadir. Bahkan Fang Dayong samar-samar menjadi pelengkap. Orang misterius itu, kamu punya firasat di hatimu. Pak Fang, para manajer. Saya sudah membawa Jiang Yu. Yao Peng bergegas beberapa langkah. Membungkuk 90 derajat. Wajahnya penuh sanjungan. Fang Dayong mendongak. Pandangannya melewati Yao Peng. Langsung tertuju padamu. Wajahnya menunjukkan kekaguman yang tidak disembunyikan, Jiang Yu. Duduklah di sini bersamaku. Dia menepuk kursi kosong di sampingnya. Tamparan ini langsung membuat senyum di wajah Yao Peng membeku. Fang Dayong ternyata langsung melewatinya. Manajer departemen ini menunjukmu untuk duduk di kursi utama. Di samping. Tatapan para tokoh besar di seluruh ruangan langsung terfokus padamu. Dengan rasa ingin tahu. Kamu berjalan dengan tenang dan duduk dengan mantap. Pak Fang, jangan sungkan. Fang Dayong melambaikan tangan sambil tersenyum. Lalu menoleh ke Yao Peng yang masih berdiri kaku di samping. Perubahan ekspresinya lebih cepat daripada membalik buku. Angin musim semi yang lembut sebelumnya langsung berubah menjadi embun beku musim dingin yang keras. Matanya penuh dengan penilaian dan ketidakpuasan. Yao Peng, ya, Pak Fang. Yao Peng terlonjak kaget. Segera melihat jari Fang Dayong. Mengetuk meja dengan ringan. Mengeluarkan suara ketukan yang mendebarkan. Bagaimana orang sekali berjiang Yu bisa berada di bawahmu? Mengapa saya tidak pernah mendengarmu menyebutkannya sebelumnya? Saluran rekomendasi internal perusahaan? Apa yang kamu anggap itu? Kata-kata ini dingin dan keras. Langsung menusuk ke inti masalah. Keringat dingin langsung membanjiri dahi Yao Peng. Bagaimana harus menjawab ini? Mengatakan dia buta dan tidak melihat bakatmu? Atau mengatakan kamu terlalu rendah hati? Apapun yang dikatakan, itu adalah jalan buntu. Sama dengan mengakui ketidakmampuannya di depan umum. Udara di aula seolah membeku seketika. Yao Guang dan yang lainnya di samping memegang gelas anggur. Dengan ekspresi menikmati pertunjukan. Wajah Yao Guang memerah seperti hati babi. Dia tergagap-gagap dan tidak bisa mengeluarkan sepatah kata pun untuk waktu yang lama. Pak Fang, ini terutama karena Jiang Yu biasanya terlalu rendah hati. Rendah hati? Fang Dayong langsung memotong dengan nada meninggi, gagasannya sama sekali tidak rendah hati. Ini adalah kelalaian serius sebagai atasanmu. Boom. Kata-kata ini seperti tamparan keras. Menghantam wajah Yao Peng dengan kejam. Merasa terhina dan malu. Yao Peng merasa seluruh tubuhnya seperti ditusuk jarum karena dendam. Kemarahan yang tidak bisa dilampiaskan itu akhirnya berubah menjadi tatapan jahat. Menatap tajam. Menyalahkanmu yang tidak mengatakan sepatah kata pun dari awal sampai akhir. Jika bukan karenamu, bagaimana dia bisa dipermalukan di depan umum? Kamu dengan jelas merasakan tatapan membunuh itu. Tapi kamu bahkan terlalu malas untuk mengangkat kelopak mata. Seorang badut yang ditakdirkan untuk tersingkir. Tidak layak kamu buang-buang energi sedikit pun. Fang Dayong melambaikan tangan seperti mengusir lalat. Sudah. Tidak ada urusanmu di sini lagi. Pergilah. Yao Peng seperti baru menerima amnesti besar. Namun juga seperti dipukul berkali-kali di pantat. Membungkuk dengan canggung dan malu. Melarikan diri dari Sky Hall dengan wajah muram. Orang yang mengganggu sudah pergi. Aula kembali tenang. Barulah Fang Dayong tersenyum dan memperkenalkanmu. Ini adalah Pak Li dari Heng Seng Real Estate. Dan ini adalah Pak San dari Huamei Media. Kamu bangkit dan berjabat tangan satu persatu. Di mulutmu berkata sopan, halo, Pak Li. Halo, Pak San. Namun, keringat dingin membasahi punggungmu. Heng Seng Real Estate. Apa bisnis utama Huamei Media? Berapa pangsa pasarnya? Apa posisi sebenarnya kedua orang ini di perusahaan?
Otakmu kosong melompong. Ketidaksesuaian informasi yang serius ini membuatmu dalam jamuan makan tingkat tinggi ini. Seperti domba yang tersesat ke sarang serigala. Setiap jabat tangan, setiap senyuman palsu terasa hampa dan membuatmu gelisah. Sama sekali tidak bisa masuk ke topik yang mendalam. Apalagi mengubah koneksi ini menjadi keuntungan. Tidak bisa begitu. Jika terus begini, malam ini kamu hanya akan menjadi pajangan. Harus memecahkan masalah ini. Maaf, saya ke toilet sebentar. Kamu menggunakan alasan itu untuk pergi. Begitu masuk ke koridor yang sepi, langsung berteriak dalam hati, sistem. Saya ingin semua informasi tentang orang-orang di aula itu. Sekarang juga. Berhenti. Sedang menilai-nilai. Informasi yang diminta melibatkan rahasia bisnis dan koneksi pribadi. Nilainya sangat tinggi. Kamu sama sekali tidak punya waktu untuk mendengarkan omong kosongnya. Jangan bertele-tele, berapa harganya? Penarikan normal membutuhkan biaya 10.000. Tapi batas harian pengguna sudah habis. Alismu berkerut rapat. Hari ini, demi gagasan yang memukau seluruh ruangan itu. Batas 10.000 sudah lama habis. Tidak ada cara lain. Terdeteksi pengguna berada dalam situasi sosial yang kritis. Protokol pembayaran berlebih dapat diaktifkan. Dengan kata lain, Anda akan membayar denda 300% dari batas yang terlampaui. Totalnya 30.000 yuan. Konfirmasi? 30.000? Hanya untuk beberapa informasi. Hatimu berdenyut keras sesaat. Ini adalah gaji 3 bulan penuhmu dulu. Tapi setelah dipikir-pikir, tiket masuk ke jamuan makan malam ini. Banyak orang tidak bisa mendapatkannya bahkan dengan 300.000. Sekali terlewat. Mungkin seumur hidup tidak akan bisa bangkit. Takut rugi tidak akan dapat untung, taruhan. Pembayaran dikonfirmasi, pemotongan berhasil. Selamat, pengguna telah memperoleh keterampilan sementara, Master Intelijen. Efek keterampilan, melalui kontak fisik. Langsung memperoleh semua informasi publik dan pribadi target. Termasuk rahasia yang bahkan tidak dia ketahui sendiri. Perasaan dingin seketika membanjiri benakmu. Bukan teks yang membosankan. Melainkan kemampuan nyata, kontak fisik. Kamu terdiam sesaat. Lalu sudut bibirmu membentuk lengkungan yang sempurna. Ini lebih menarik dan proaktif daripada langsung memberimu informasi. Kamu merapikan kerah bajumu. Kamu berbalik dan mendorong pintu masuk. Di dalam Sky Hall, gelas-gelas saling beradu. Suasana sedang hangat. Kamu dengan tenang kembali ke tempat dudukmu. Tatapanmu menyapu seluruh ruangan seperti mata elang. Pak Li, Raja Properti. Pak San, Raksasa Media. Dan orang misterius yang tak terduga itu. Siapa yang akan menjadi mangsa pertama? Kamu mengangkat gelas anggur dan perlahan berdiri. Dengan senyum polos di wajahmu, para senior sekalian, saya baru datang dan belum tahu banyak aturan. Gelas pertama ini saya persembahkan untuk kalian semua. Setelah berbicara, kamu memegang gelas anggur. Selangkah demi selangkah mendekati Heng Seng Real Estate yang paling dekat denganmu. Pak Li, berdiri dengan gelas anggurnya. Dengan senyum khas pebisnis di wajahnya. Senyum palsu, zombie kecil, muda dan berbakat. Ayo, bersulang. Tersenyum menyambutnya. Di tengah dentingan gelas yang jernih. Kamu memanfaatkan kesempatan itu untuk menggenggam tangannya. Pada saat kulit bersentuhan, aliran informasi yang kompleks mengalir seperti peluru. Masuk ke pikiranmu. Nama, Li Jiangwo. Kekayaan 2,8 miliar, titik lemah fatal, rantai modal putus. Ngebut sendirian di luar negeri, terlibat masalah hukum. Sangat membutuhkan uang dalam jumlah besar untuk menyelamatkan seseorang. Ternyata dia hanya cangkang kosong yang kuat di luar tapi lemah di dalam. Kamu melepaskan tanganmu. Senyummu sedikit berbisnis, Pak Li. Heng Seng baru-baru ini melakukan investasi besar di selatan kota. Sangat berani. Begitu kata-kata itu diucapkan. Senyum Li Jiangwo langsung membeku. Kata-kata itu menusuk tepat di titik lemahnya. Dia menatapmu lagi dengan tatapan yang tidak yakin. Tapi hanya bisa tertawa canggung untuk menyembunyikannya. Kemenangan pertama. Kamu berbalik dan berjalan menuju orang berikutnya, San Zuo dari Huamei Media. Prosedur yang sama. Bersulang, berjabat tangan, informasi diperbarui lagi. Akan segera go public. Tapi skandal salah satu petinggi akan segera meledak. Pesaing sedang menanam ranjau. Kamu meletakkan gelas anggur. Dengan santai mengucapkan, Pak San, saya berharap proses go public bulan depan berjalan lancar. Anggur di tangan San Ziqiang hampir tumpah. Waktu go public adalah rahasia mutlak. Bagaimana pemuda ini bisa tahu? Melihat ekspresi terkejutnya. Hatimu menjadi tenang.
Kemampuan, Master Intelligence, seharga 30.000 ini. Sangat-sangat berharga. Jika setiap orang yang hadir diyakinkan olehku. Kamu adalah dewa yang mengendalikan segalanya malam ini. Tapi kamu harus tetap tenang. Karena malam ini hanya ada satu mangsa sejati. Kamu memegang gelas anggur. Berjalan menuju pemuda yang diam di sudut itu. Bahkan bosmu, Fang Dayong. Di depannya terlihat seperti seorang pengikut. Udara di seluruh ruangan seolah menjadi lebih tenang. Halo. Saya Jiang Yu dari Jingyun. Kamu bersikap sangat rendah hati. Menjulurkan tanganmu lebih dulu. Orang-orang di sekitar sedang menonton pertunjukan. Ingin melihat bagaimana kamu, yang sedang naik daun, akan ditolak. Pemuda itu mengangkat kepalanya. Tatapannya dingin seperti es. Konsep Jingyun, apakah itu buatanmu? Benar, lumayan menarik. Setelah mengucapkan 4 kata itu, dia langsung mengangkat cangkir tehnya. Sama sekali tidak berniat bersulang denganmu. Suasana langsung menjadi sangat canggung. Ini adalah pengabaian terang-terangan. Fang Dayong baru saja akan menengahi. Tapi kamu malah tersenyum. Kamu tidak hanya tidak mundur. Malah kembali mengulurkan tanganmu di depannya. Bagaimanapun juga. Saya berharap bisa berjabat tangan dengan Anda. Seluruh ruangan menjadi gempar. Orang sudah menolak, kamu masih memaksa. Bukankah ini mencari masalah? Namun, pemuda itu tertegun sejenak. Mungkin ketenangan di matamu telah mengejutkannya. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya mengulurkan tangan dan menggenggamnya dengan lembut. Hu Borui. Pada saat kedua tangan bersentuhan. Boom. Jika informasi sebelumnya adalah aliran kecil, kali ini yang membanjiri pikiranmu. Benar-benar badai besar. Nama, Hu Borui. Identitas, satu-satunya pewaris Washeng Group. Aset tak ternilai. Peringatan inti, terdeteksi krisis fatal. Hitung mundur menuju jalan buntu, dalam 48 jam. Sepupunya, bersama dengan istri barunya. Merencanakan kecelakaan mobil yang tak terduga. Targetnya adalah Audi yang akan dia gunakan besok. Seketika kepalamu berdengung, kamu hampir tidak bisa berdiri tegak. Huasheng Group. Yang memonopoli. Raksasa bisnis energi baru dan chip. Orang sebayamu di depanmu ini. Ternyata adalah pemimpin kerajaan bisnis yang berbeda. Yang lebih menakutkan adalah ada yang ingin membunuhnya. Ini adalah pembunuhan sempurna yang menargetkan seorang petinggi. Kamu memaksakan diri untuk menenangkan detak jantung yang berdebar kencang. Tapi telapak tanganmu sudah berkeringat dingin. Lama tak berjumpa, Pak Hu. Kamu melepaskan tanganmu. Berusaha keras menjaga ketenangan di wajahmu dan kembali ke tempat dudukmu. Namun, di dalam hatimu sudah bergejolak. Mengatakan atau tidak? Jika langsung memberitahunya, kamu akan dianggap gila. Bahkan mungkin terlibat dalam perseteruan keluarga kaya dan mati tanpa kuburan. Tapi jika tidak mengatakannya, melihat dewa kekayaan ini mati begitu saja. Kekayaan didapat dari risiko. Nilai dari krisis ini jauh di luar imajinasi. Asalkan ditangani dengan baik. Ini bukan hanya anugerah penyelamat hidup, tetapi juga tangga menuju kenaikan kelas sosialmu. Tepat pada saat itu, Du Borui meletakkan cangkir tehnya dan berdiri. Saya akan ke balkon untuk mencari udara segar. Sekarang juga. Melihatnya mendorong pintu kaca menuju balkon. Tatapan matamu langsung menajam. Kesempatan selalu hanya untuk orang yang berani. Di bawah tatapan aneh semua orang. Kamu tiba-tiba berdiri. Saudara-saudari. Mohon permisi sebentar. Setelah berbicara, kamu tanpa ragu-ragu mengikuti punggung itu. Masuk ke balkon yang diselimuti kegelapan malam. Ini bukan hanya percakapan lintas kelas, tetapi juga pertaruhan yang mempertaruhkan nyawa. Hanya salah mengucapkan satu kata. Pengawal di samping, yang seperti menara besi, akan segera melemparmu dari gedung pencakar langit. Pak Hu butuh ketenangan. Pengawal itu menghalangi jalan seperti tembok. Tatapannya ganas. Tapi kamu mengabaikannya. Tatapanmu melewati bahunya. Langsung menusuk ke bos besar yang membelakangimu itu. Pak Hu. Mari berbisnis. Hu Borui perlahan berbalik. Tatapannya seperti melihat semut yang tidak tahu diri. Bisnis? Kamu karyawan kecil sepertimu pantas tertawa? Tertawa santai. Saya punya informasi yang ingin saya jual kepada Anda. Hu Borui seolah mendengar lelucon besar. Memadamkan puntung rokoknya. Wajahnya penuh urat darah halus. Anak muda, ingin naik ke puncak dalam satu langkah itu mudah jatuh dan mati. Selagi saya belum marah. Ini adalah peringatan terakhir. Namun, kamu tidak hanya tidak mundur. Malah condongkan tubuhmu ke depan. Suaramu tidak keras.
tapi meledak seperti guntur. Misalnya, villa nomor 18 di Cuihu Garden, Yanjing. Penari balet bermarga Wang itu. Udara langsung membeku. Topeng superior Hu Borui retak. Pengawal itu bahkan menoleh dengan cepat. Tatapannya ketakutan. Tanpa sadar mundur setengah langkah. Kamu menyelidiki saya? Suara Hu Borui menjadi serak. Niat membunuh membara. Rasa malu karena rahasianya terbongkar. Membuatnya ingin mencabik-cabikmu di tempat. Saya hanya seorang pedagang informasi. Kamu membuka tanganmu. Bahkan melangkah maju satu langkah. Jika gundik itu tidak cukup penting. Saya punya yang lebih mengejutkan. Kamu seperti pemburu berpengalaman. Menatap mangsa yang sudah terpancing. Misalnya, sopir Zhang Wei yang Lin tempatkan di samping Tang Zi. Tubuh Hu Borui tiba-tiba kaku. Gundik hanyalah hal kecil. Zhang Wei adalah senjata rahasia paling inti dalam perebutan kekuasaan keluarganya. Hal ini hanya diketahui oleh Tuhan, bumi, dan dia. Sama sekali tidak ada orang ketiga yang tahu. Suaranya serak. Sama sekali tidak memberinya kesempatan untuk bernapas. Kamu langsung melemparkan bom besar. Anda mengira Zhang Wei membantu Anda mengawasi Tang Zi? Sayangnya, Anda salah besar. Paku ini sudah berkarat sejak lama. Setengah tahun yang lalu, dia sudah dihasut dan menjadi mata-mata ganda. Semua informasi yang dia berikan kepada Anda, semuanya adalah ilusi yang orang lain ingin Anda. Lihat. Kepala Hu Borui berdengung. Seolah-olah dia ditelanjangi dan dilemparkan ke tengah pasar yang ramai. Ternyata dia sendirilah anjing yang dipermainkan itu. Siapa sebenarnya kamu? Dia menatapmu tajam. Seperti binatang buas yang terpojok. Tangan pengawal di belakangnya sudah meraih bagian belakang pinggangnya. Membunuh dan membungkam hanya dalam sekejap. Tapi kamu sama sekali tidak menunjukkan rasa takut. Bahkan melangkah lebih dekat lagi. Kedua hidung mereka hampir bersentuhan. Siapa saya tidak penting. Yang penting, Anda akan segera mati. Dalam 48 jam, sebuah kecelakaan yang direncanakan dengan cermat akan merenggut nyawa Anda. Otak Hu Borui menjadi kosong. Gundik, mata-mata. Ramalan kematian, satu demi satu. Membuatnya pusing 7 keliling. Dia ingin membantah. Tapi semua hal ada di depan mata. Dia tidak punya pilihan selain percaya. Melihat pertahanannya runtuh. Tahu aku sudah datang. Saatnya melancarkan jurus pamungkas. Untuk menghancurkan jiwanya sepenuhnya. Kamu mendekat ke telinganya. Dengan suara yang hanya bisa didengar oleh kalian berdua. Lalu berkata perlahan. Tuan Hu, apakah Anda ingat masa kecil Anda di desa? Demi mengejar anjing kuning besar tetangga. Anda jatuh ke dalam lubang kotoran di Hanche. Kakek Andalah yang mengangkat Anda dengan galah bambu. Sambil menyiram dan memarahi Anda. Seiring dengan ceritamu. Wajah Hu Borui pucat pasi seperti kertas. Seluruh tubuhnya gemetar hebat. Ini adalah rahasia tergelap dan paling memalukan dalam hidupnya. Itu adalah masa kecil yang sama sekali tidak mungkin diketahui orang luar. Bayangan melihat tatapan ketakutannya. Kamu perlahan mengucapkan dua kata terakhir yang sangat mematikan. Anjing kedua, Hu Borui, kakinya lemas. Terbentur keras di pagar. Dan benar-benar runtuh. Dia mendorong pengawal yang ingin membantunya. Terengah-engah. Tatapan matanya padamu. Seolah melihat iblis yang merangkak keluar dari neraka. Setelah lama, dia mengusir pengawalnya. Suaranya serak dan kering. Akhirnya menundukkan kepalanya yang angkuh. Berapa harga informasimu? Kamu tidak langsung berbicara. Hanya diam-diam menatap di depan mata. Bos bisnis yang sombong ini. Melihat benteng yang dibanggakannya. Di bawah tekanan informasi mutlakmu. Hancur berkeping-keping. Saat itu, waktu seolah diperpanjang tanpa batas. Setiap detik keheningan. Adalah pukulan palu beratmu pada garis pertahanan mentalnya. Akhirnya, kamu mengulurkan 3 jari, 3 juta. Begitu 3 kata ini keluar. Tubuh Hu Borui tiba-tiba menegang. Apakah 3 juta terlalu mahal untuk membeli sebuah nyawa? Bagi dia yang bernilai miliaran. Itu sangat murah. Tapi angka ini. Yang keluar dari mulutmu yang berusia 20-an. Justru terasa magis dan mencekik. Bahkan dia tidak punya keberanian untuk menawar. Lagi pula, bahkan masa kecil Xiaoming pun sudah kamu gali. Dia sudah tidak punya rahasia lagi di hadapanmu. Baiklah, Hu Borui gemetar mengeluarkan ponselnya. Suaranya serak. Beri aku nomor rekeningnya. Kamu dengan cepat mengetik pesan. Dan mengirimkan nomor kartu. Balkon kembali sunyi senyap. Hanya terdengar ketukan jari di layar. Kamu sangat sabar.
Tunggu sebentar lagi. Modal awal yang mengubah nasib ini. Sedang menunggu seekor ikan besar benar-benar terpancing. Ding dong, layar ponsel tiba-tiba menyala. Angka dingin di pesan ban itu langsung membuat darahmu mendidih. Rekening menerima transfer 3 juta yuan. 3 juta sudah masuk. Jantungmu tiba-tiba berdetak kencang. Menahan kegembiraan di hati. Kamu menyimpan ponselmu. Tatapan matamu langsung menjadi tajam. Sekarang kita impas. Kamu memecah kesunyian. Menatap matanya tajam. Sekarang kita bisa membicarakan kecelakaanmu. Huborui menyimpan ponselnya. Wajahnya serius. Siapa yang ingin kamu mati? Orang itu lebih dari satu. Kamu mencibir. Langsung melontarkan bom pertama. Pertama, adalah sepupumu yang baik, Hu Youpeng. Mendengar nama ini, Huborui tidak terkejut. Malah menghela napas lega. Dia tidak punya keberanian itu. Dan tidak punya kemampuan itu. Tentu saja, sudut bibirmu sedikit terangkat. Lalu melemparkan kebenaran paling kejam padanya. Jadi, ada yang kedua, asisten pribadimu, Chen Chuhong. Dua kata ini seperti petir dari langit. Langsung menghancurkan ubun-ubun Huborui. Tidak mungkin. Dia berteriak histeris. Suaranya seketika berubah. Chen Chu sudah mengikutiku 10 tahun. Aku memperlakukannya dengan baik. Dia tidak mungkin mengkhianatiku. Alasan? Kamu menggelengkan kepala. Tubuhmu condong ke depan. Merendahkan suara dan mendekat ke telinganya. Terkadang pengkhianatan tidak butuh alasan. Mungkin dia memang orangnya Hu Youpeng. Seekor anjing yang ditanam di sisimu. Kalimat ini seperti bor yang menancap tajam di hatinya. Saat ini, dia hanya merasakan hawa dingin merambat dari tulang belakang hingga ke kepala. Ternyata selama 10 tahun ini dia bukan pemburu. Melainkan hewan ternak yang siap disembelih. Apa yang ingin mereka lakukan? Dia benar-benar panik. Wajahmu serius. Menganalisis rencana jahat itu kata demi kata. Serangan jantung mendadak yang sempurna. Kemudian, matamu tertuju pada saku di dadanya. Chen Chu sore ini. Apakah memberimu sekotak cerutu kubah? Huborui tanpa sadar merogoh sakunya. Di sana memang ada sekotak cerutu yang indah. Ada 3 batang yang khusus di dalamnya. Kamu berbicara dengan sangat cepat. Tidak memberinya kesempatan untuk bernapas. Dicampur dengan racun wabah dari Amerika Selatan. Menghirup racun setelah terbakar akan merusak otot jantung. Pasti mati dalam 48 jam. Yang paling mengerikan adalah otopsi biasa tidak akan bisa mendeteksinya. Hanya akan memutuskan bahwa kamu meninggal mendadak karena kelelahan. Sebuah pembunuhan yang sempurna. Wajah Huborui pucat pasi seperti kertas. Dengan tangan gemetar mengeluarkan kotak cerutu. Deretan cerutu yang tadinya harum itu kini memancarkan aroma kematian. Lalu batang yang mana? Dari kiri ke kanan, batang ketiga, ke-7, dan ke-11. Kamu memberikan jawaban yang tepat. Bahkan dengan sedikit nada bercanda, dia tidak berani melihat. Sangat sederhana, abu emas dilabel cerutuhan. Batang-batang yang beracun itu. Kilaunya sedikit lebih gelap dari yang lain. Kalimat ini menjadi jerami terakhir yang mematahkan punggung unta. Huborui dengan cepat menarik batang ketiga. Mendekatkannya ke mata dan menatap tajam. Benar, abu emas itu memang sedikit lebih gelap dari yang di sampingnya. Jika bukan karena peringatan khususmu. Perbedaan kecil ini tidak akan ada yang bisa mengetahuinya. Inilah pemicu. Kematiannya, ada. Cerutu meluncur dari ujung jarinya. Huborui seluruhnya seperti alat yang kehabisan tenaga. Lemas di pagar dan terengah-engah. Penipuan 10 tahun. Kematian yang sudah di depan mata. Pengkhianatan orang yang paling dipercaya, semua ini nyata. Setelah lama, dia menoleh dan menatapmu. Tatapan meremehkan yang tadinya ada sudah lenyap. Digantikan oleh ketakutan yang mendalam. Saat ini, kamu bukan lagi orang biasa. Melainkan hakim yang mengendalikan hidup dan matinya. Apa yang harus kulakukan? Dia sepenuhnya menyerahkan kendali. Sangat mudah, kamu berjalan mendekat dan mengambil cerutu itu. Mengembalikannya ke kotak dan memasukkannya ke sakunya. Sembunyikan triknya. Kamu menepuk pundaknya. Berbalik menuju aula perjamuan. Ingat, sebelum mereka mengungkapkan segalanya. Kamu hanyalah orang malang yang akan meninggal karena sakit. Huborui menarik napas dalam-dalam. Merapikan jasnya. Mengikuti di belakangmu dengan kaku. Keduanya, satu di depan dan satu di belakang, membuka pintu balkon. Gelombang hiruk pikuk langsung menerpa. Seolah-olah pertarungan hidup dan mati tadi hanyalah ilusi. Tapi saat itu, di tengah panggung,
Fang Dayong, penyelenggara jamuan makan ini, tiba-tiba mengambil mikrofon. Dengan senyum lebar, mohon tenang sebentar, hadirin sekalian. Malam ini saya punya berita penting untuk diumumkan. Seluruh ruangan hening. Semua lampu langsung terfokus ke panggung. Musik yang riuh mendadak berhenti. Bahkan suara napas pun terdengar jelas. Fang Dayong berdiri di bawah sorotan lampu. Menikmati sensasi menjadi pusat perhatian. Dia mulai dengan apa yang disebut, hanya berbicara sebagai teman. Hanya berbicara tentang masa depan. Namun, kamu yang berada di tepi keramaian, hatimu tidak bergeming. Justru Huborui di sampingmu. Bos besar di dunia bisnis ini, kini wajahnya pucat pasi. Pandangannya terkunci padamu. Baru saja, kamu dengan santai mengambil 3 juta darinya. Transaksi hidup dan mati itu. Di matamu terasa semudah obrolan biasa. Bintang mengerikan ini membuat Huborui dalam hati mengutuk. Anak muda zaman sekarang. Kurang semangat. Fang Dayong tiba-tiba menaikkan nada suaranya. Seluruh hadirin langsung penasaran. Tapi hari ini saya bertemu seorang pemuda. Dia menunjukkan kepada saya ketajaman yang sudah lama tidak saya lihat. Seluruh hadirin gempar. Siapa yang bisa membuat raja properti Fang Dayong memberikan pujian seperti itu? Di sudut, Yao Peng, si anak orang kaya, mengenakan setelan Armani. Yao Peng, anak orang kaya Anda, menegakkan punggungnya. Dengan wajah penuh kepuasan. Baru saja membahas proyek sore ini. Bukankah dia yang dibicarakan? Suara Fang Dayong semakin bersemangat. Berani dan cerdik. Berani namun teliti. Selama diberi platform, prestasinya tak terbatas. Anda mengamati dengan mata dingin, melihat melalui pujian berlebihan. Langsung melihat esensinya. Ini mungkin untuk membuat Anda tunduk kepadanya. Atau untuk menempatkan Anda dalam posisi sulit. Jadi saya memutuskan. Fang Dayong melambaikan tangannya. Melemparkan kejutan besar. Mengangkat pemuda ini sebagai ketua grup Dayong. Asisten khusus Anda. Kerumunan benar-benar gempar. Ini adalah posisi yang sangat dihormati. Seketika mencapai puncak. Senyum Yao Peng membeku di wajahnya. Sebelum dia sempat bereaksi. Jari Fang Dayong sudah menembus kerumunan. Dengan tepat menunjuk ke arah Anda. Tuan Jiang Yu. Ratusan pasang mata langsung menatap tajam seperti pedang, terkejut. Hampir tidak percaya. Semua orang terkejut. Siapa Jiang Yu? Dari mana Jiang Cheng muncul? Wajah Yao Peng langsung membengkak menjadi merah keunguan. Menatap tajam Anda yang mengenakan pakaian kasual. Kenapa? Kamu itu siapa? Tubuh Huborui menegang. Dia akhirnya mengerti bahwa 3 juta itu sangat sepadan. Anda tidak hanya memiliki informasi yang luas. Ternyata Anda juga tamu kehormatan Fang Dayong. Siapa sebenarnya Anda? Menghadapi tatapan yang membanjiri, Anda tetap tak bergerak. Tatapan Anda menyapu Yao Peng yang sangat cemburu hingga gila. Menyapu Huborui yang berwajah serius. Terakhir, jatuh ke atas panggung. Pada wakil kedua, Li, yang tanpa ekspresi. Di tubuh yang panjang. Sepertinya, grup Dayong ini juga tidak solid. Tuan Jiang Yu. Silakan naik ke panggung. Atas sambutan hangat Fang Dayong. Anda melangkah melewati kerumunan yang secara otomatis terpisah. Setiap langkah mantap seperti gunung. Saat melewati Yao Peng, Anda bahkan bisa mendengar suara gigi gerahamnya menggertak. Ketika Anda berdiri di atas panggung, Fang Dayong segera mendekat. Berbisik, adikku. Kamu membuatku sangat terkejut. Kemudian Fang Dayong kembali mengangkat mikrofon. Mengumumkan kepada seluruh hadirin, untuk menunjukkan ketulusan. Posisi asisten khusus direktur utama. Gaji tahunan 3 juta. Ditambah 1% dividen saham grup. Suara itu berhenti. Seluruh hadirin terdiam. Semua orang pusing karena angka fantastis ini. Ditambah dividen. Ini 6 juta setahun. Gila. Fang Dayong pasti sudah gila. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Seketika berubah dari rasa cemburu menjadi keserakahan yang terang-terangan. Saat ini, Anda adalah 6 juta yang berjalan. Yao Peng bahkan hampir pingsan karena cemburu. Dia bekerja keras mati-matian selama 3 tahun. Tidak sebanding dengan satu kalimat Anda. Suara sepatu hak tinggi terdengar. Asisten wanita dengan cepat maju membawa kontrak. Tertulis jelas. Gaji tahunan 3 juta dan 1% dividen sangat mencolok. Fang Dayong penuh percaya diri. Ini adalah tiket menuju puncak kehidupan. Tidak ada yang bisa menolak. Seluruh hadirin menahan napas, menunggu Anda menunjukkan rasa terima kasih yang mendalam. Namun, Anda mengulurkan tangan dan mengambil kontrak yang berat itu.
Aroma tinta yang segar tercium. Kekayaan jutaan ada dalam genggaman. Semua orang mengira Anda akan menandatanganinya. Namun, di bawah tatapan terkejut Fang Dayong. Di tengah tatapan tidak percaya seluruh hadirin. Anda melakukan tindakan yang mengejutkan. Anda hanya membaliknya dan melihat sekilas. Lalu perlahan-lahan menutup kontrak itu. Seluruh hadirin terdiam. Semua orang seperti tombol jeda ditekan. Menatap tajam gerakan di tangan Anda. Kontrak yang di mata orang lain bernilai jutaan. Kini di tangan Anda seperti selembar kertas bekas. Anda menyerahkannya begitu saja kepada sekretaris di samping Anda. Sama sekali tidak ada niat untuk menandatangani. Senyum di wajah Fang Dayong benar-benar membeku. Dari keyakinan mutlak langsung berubah menjadi keterkejutan. Kemudian diikuti oleh ekspresi suram yang tidak bisa disembunyikan. Dia tidak mengerti. Kondisi ini cukup untuk membuat pemuda manapun di Jiangcheng gila. Kenapa Anda menolak? Anda mengabaikan tatapan menyelidik asisten wanita. Tatapan dingin menyapu ke bawah panggung. Melihat wajah Yao Peng yang membengkak merah keunguan. Melihat ekspresi berpikir Hu Borui. Akhirnya, pandangan Anda kembali tertuju pada Fang Dayong. Bapak Sang, suara Anda tidak keras. Namun jelas terdengar di telinga setiap orang. Kontrak ini tidak bisa saya tanda tangani. Kerumunan langsung gempar. Keheningan tadi langsung tenggelam oleh seruan kaget. Menolak? Dia benar-benar menolak. Ini gaji tahunan 3 juta ditambah dividen. Apa Anda gila atau bodoh? Yao Peng merasa seperti sedang bermimpi. Pertama, dia marah karena Anda, si bodoh, menyia-nyiakan kesempatan ini. Kemudian diikuti oleh kecemburuan yang lebih dalam. Kenapa? Kenapa sesuatu yang bisa Anda buang begitu saja? Justru menjadi tujuan impiannya. Wajah Fang Dayong benar-benar dingin. Setelah berkiprah setengah hidup. Ini pertama kalinya. Dipermalukan di depan umum oleh anak ingusan seperti Anda. Tekanan terasa begitu kuat. Jika uangnya kurang, harga masih bisa dibicarakan. Namun, Anda menggelengkan kepala. Mengambil kontrak dan menggoyangkannya pelan. Uang bukan masalah. Pada saat ini, kesombongan di mata Anda tidak lagi disembunyikan. Masalahnya, saya sekarang tidak ingin bekerja untuk orang lain. Kalimat ini bagai palu godam. Menghantam keras hati setiap orang. Tidak mau bekerja. Sungguh berani bicara. Fang Dayong yang marah justru balik menantang. Tidak mau bekerja? Apa Anda ingin saya bekerja untuk Anda? Tidak sampai begitu. Sudut bibir Anda membentuk senyum geli. Tapi bisa dengan cara lain. Saya menjadi konsultan grup Dayong. Dibayar per proyek. Setiap kali ada masalah, saya selesaikan. Dengan biaya yang tinggi. Seluruh hadirin gempar. Menolak pekerjaan emas saja sudah cukup. Anda bahkan ingin mengendalikan Fang Dayong? Saat itu. Anak muda, apa kau tahu apa yang kau katakan? Li Zaichang, yang sedari tadi diam, maju ke depan. Aura kepemimpinannya langsung memancar. Bapak Fang memberimu tiket menuju masyarakat kelas atas. Kamu seharusnya tidak. Sama sekali tidak seharusnya mempermalukan Bapak Fang di depan umum. Nada suaranya dingin. Setiap kata menusuk hati. Saya ingatkan Anda, di Jiangcheng. Jika Bapak Fang ingin Anda bertekuk lutut, Anda tidak akan bisa bangkit. Ini adalah ancaman yang terang-terangan. Semua orang menahan napas. Menunggu melihat Anda menangis terseduh-seduh atau berlutut memohon ampun. Siapa sangka, Anda tidak hanya tidak takut. Malah tertawa kecil, begitukah? Kemudian Anda mengambil pulpen dari nampan dan langsung mencabutnya. Melepaskan tutup pulpen. Fang Dayong tersenyum. Li Zaichang juga menunjukkan senyum meremehkan. Mereka semua mengira Anda takut. Dan bersiap untuk menandatangani, mengakui kekalahan. Tapi detik berikutnya. Tindakan Anda mengguncang persepsi semua orang. Sama sekali tidak melihat syarat-syaratnya. Langsung meletakkan kontrak di atas map. Pergelangan tangan Anda bergerak cepat menulis. Menulis dengan cepat dan menyelesaikan. Tutup pulpen dipasang. Dijatuhkan kembali ke nampan dengan suara ding. Gerakannya mengalir lancar. Sangat arogan. Kemudian Anda mengambil kontrak itu. Menampilkan bagian belakangnya dengan cepat kepada seluruh hadirin. Di bagian kosong itu. Terpampang 3 kata besar yang menembus kertas, surat pengunduran diri. Pada saat itu, seluruh hadirin benar-benar terdiam. Surat pengunduran diri? Belum juga bekerja. Dari mana datangnya pengunduran diri? Beberapa detik kemudian, barulah semua orang menyadari. Kamu tidak mengundurkan diri. Kamu justru memecat bos Fang Dayong di depan umum. Pekerjaan ini tidak akan dilakukan. Kamu tidak punya kualifikasi untuk mempekerjakanku. Betapa sombongnya ini.
Dan betapa dominannya ini. Kamu benar-benar menjatuhkan harga diri grup Dayong ke tanah. Lalu menginjaknya dengan keras 2 kali. Fang Dayong menunjukmu, gemetar karena marah. Wajah dingin Li Zaichang benar-benar hancur. Dagu Youpeng bahkan hampir jatuh ke tanah. Bahkan pupil mata Hu Borui menyempit tajam. Dia akhirnya mengerti. Naga perkasa yang melintasi sungai ini tidak bisa ditahan oleh siapapun. Kamu sama sekali tidak memperhatikan reaksi orang banyak. Dengan santai, kontrak yang berisi surat pengunduran diri itu dilemparkan ke udara. Kertas-kertas itu seperti kupu-kupu bersayap patah. Melayang ringan dan jatuh di kaki Fang Dayong. Tamparan ini sangat nyaring. Setelah menyelesaikan semua ini, dia berbalik dan pergi. Kerumunan orang seperti Musa membelah laut. Secara otomatis membuat jalan untukmu. Tidak ada yang berani menghalangi. Tidak ada yang berani bertanya. Semua orang hanya bisa menatapmu dengan pandangan seperti melihat monster. Mengiringi punggungmu yang angkuh dan tegas. Melangkah keluar dari arena ketenaran dan kekayaan yang menyesakan ini. Kamu menutup pintu aula perjamuan yang tebal di belakangmu. Dengan keras. Benar-benar mengisolasi hiruk-pikuk di seluruh ruangan. Angin malam bercampur kelembapan Jiangcheng menerpa wajahmu. Kamu tidak merasa dingin. Sebaliknya, kamu merasakan sebuah kebebasan yang belum pernah ada sebelumnya. Adegan-adegan tadi berkelebat gila-gilaan di benakmu seperti film yang dipercepat. Wajah Fang Dayong yang berubah dari sombong menjadi pucat pasi. Ekspresi wajah dingin Li Zaichang yang retak. Serta reaksi para tamu yang seolah melihat hantu. Sangat memuaskan, tentu saja kamu juga tahu betul. Pikiran barusan ini benar-benar membuatmu bermusuhan dengan ular penunduk kepala, Jiangcheng. Dibandingkan dengan cara kejam Fang Dayong, balasan dendam selanjutnya pasti tidak akan kurang. Badai industri sudah pasti terjadi. Tapi apa peduliku? Sejak detik kamu memiliki sistem ini, hidupmu ditakdirkan untuk menentang takdir. Mengubah nasib masih harus melihat raut wajah orang lain. Kehidupan menyedihkan sebagai karyawan ini. Kamu tidak ingin menjalaninya lagi sehari pun. Kamu mengeluarkan ponselmu. Cahaya dingin layar menerangi wajahmu. Jari-jarimu melewati nama orang tuamu, tidak bisa menelepon. Terlalu sulit untuk menjelaskan. Akhirnya, ujung jarimu berhenti pada sebuah nama. Yao Zilin, wanita yang kamu temui di restoran barbecue. Dan membuatmu malu di meja kencan buta. Di matanya. Apakah kamu masih karyawan kecil yang licik itu? Sudah saatnya dia membuka mata. Kamu menekan tombol panggil tanpa ragu. Sudah lama berpikir. Tepat saat kamu berpikir tidak ada harapan. Telepon tersambung. Halo? Suaranya dingin. Menunjukkan sikap acuh tak acuh yang jauh. Kamu bahkan bisa membayangkan dia mengerutkan kening dengan jijik. Ini aku, Jiang Yu. Nada bicaramu sangat tenang. Tuan Jiang, sebutannya langsung menciptakan jarak. Ada apa selarut ini? Tidak ada masalah besar. Hanya ingin bertanya kapan janji yang barusan kamu sebutkan akan ditepati. Aku sibuk. Kalau begitu, kapan kamu tidak sibuk? Lawan bicara terdiam beberapa detik. Kemudian, seember air dingin disiramkan ke kepala, Tuan Jiang. Kurasa kita tidak perlu bertemu lagi. Tolong jangan menelepon lagi di kemudian hari. Penolakan yang tegas dan lugas. Tanpa sedikit pun belas kasihan. Pria lain yang punya harga diri pasti sudah menutup telepon. Tapi kamu tidak. Sebaliknya, kamu terkekeh, begitukah? Sayang sekali. Sebenarnya ada kabar yang ingin kubagikan padamu pertama kali. Tidak tertarik. Yao Zilin baru saja akan menutup telepon, aku sudah mengundurkan diri. Kamu mengucapkan 4 kata itu dengan tidak tergesa-gesa. Meledakkan petir yang mengejutkan melalui saluran sinyal. Di ujung telepon sana. Jari Yao Zilin yang siap menutup telepon langsung terpaku di udara. Waktu seolah berhenti. Setelah beberapa detik penuh, barulah suaranya yang penuh keterkejutan dan keraguan terdengar. Apa katamu? Kubilang aku memecat bosku. Kamu mengubahnya menjadi pernyataan yang lebih sombong. Lalu menambahkan. Barusan saja. Di depan banyak orang. Keheningan mencekam. Otak Yao Zilin benar-benar macet. Pria ambisius di meja kencan buta itu ternyata memecat bosnya. Dan di depan umum. Ini benar-benar berbeda dari apa yang dia ketahui tentangmu. Sebenarnya apa yang ingin kamu lakukan? Sebenarnya kamu ini orang macam apa? Kenapa? 3 kata itu hampir keluar begitu saja dari mulutnya. Ingin tahu? Suaramu terdengar sedikit bersemangat. Di gagang telepon terdengar napasnya yang sedikit terburu-buru. Dia panik. Besok keluar makan. Aku akan memberitahumu secara langsung.
Kamu mengambil alih semua inisiatif. Yao Ziling jatuh ke dalam pergulatan hebat. Akal sehat menyuruhnya menutup telepon. Memblokirmu, tetapi rasa ingin tahu yang terkutuk itu mencakar hatinya seperti cakar kucing. Karyawan kecil yang dulu. Bagaimana bisa tiba-tiba menjadi sangat berbakat dan menghamburkan uang? Apakah kamu terlalu pandai menyamar? Atau dia salah menilai? Akhirnya, rasa ingin tahu mengalahkan segalanya. Jam berapa? Besok malam jam 6. Kemana? Bagaimana kalau ke dermaga nelayan di tepi sungai? Tidak masalah. Kamu menjawab dengan sangat cepat. Nanti aku akan menjemputmu dengan mobil. Tidak perlu, aku pergi sendiri. Dia menolak secara refleks. Pergi dengan Porsche-ku. Lebih cepat, tidak akan terlambat. Kamu dengan nada menyatakan fakta. Kembali melontarkan sebuah bom besar. Porsche. Di ujung telepon sana, kembali terjadi keheningan yang mencekik. Terserah, dia mengucapkan 3 kata itu dengan dingin. Lalu langsung menutup telepon. Mendengar suara nada putus. Sebuah senyum penuh kendali muncul di wajahmu. Tujuan tercapai. Kamu mendongak menatap langit malam yang kelam. Dalam hatimu muncul kebahagiaan yang tak terlukiskan. Pertunjukan baru saja dimulai. Sore keesokan harinya. Kamu berdiri di tempat parkir bawah tanah kompleks apartemen sewamu. Melihat benda besar yang muncul entah dari mana di hadapanmu ini. Suasana hatimu baik. Bodi mobil berwarna oranye cerah. Tetap memukau di bawah cahaya redup. Garis-garis yang sangat mulus. Postur rendah yang menempel di tanah. Tidak diragukan lagi, ini mengumumkan garis keturunan mobil sport murninya. Porsche 911, mobil impian pria. Tepat setengah jam yang lalu. Ponselmu menerima notifikasi dari sistem. Terdeteksi host membual. Pergi dengan Porsche 911-ku. Target terkunci, Porsche 911 Carrera. Edisi Custom Lava City. Penilaian tingkat kesulitan implementasi. Bayar pajak membual 3.100 yuan. Konfirmasi pembayaran? Konfirmasi. Kamu tidak ragu sedikit pun. Detik berikutnya, suara mekanis yang dingin terdengar. Kendaraan dan semua dokumen telah dikeluarkan oleh sistem. Sistem bekerja dengan begitu sederhana dan lugas. Kamu membuka pintu mobil. Langsung duduk di kursi balap yang sangat memeluk tubuh. Ujung jarimu menyentuh setir kulit asli dan serat karbon. Penuh dengan aroma uang. Namun, kamu tidak terburu-buru menyalakan mesin. Bisakah kamu melakukan aksi keren ini dengan baik? Masih perlu mengkonfirmasi informasi penting. Kamu mengeluarkan ponselmu. Menelepon Liu Tingting, staf administrasi mantan perusahaanmu. Resepsionis Liu Tingting. Halo? Tingting, ini Jiang Yu. Kak Jiang, bukankah kamu sudah mengundurkan diri? Ujung telepon sana penuh dengan keterkejutan. Nada bicaramu tenang. Langsung saja bertanya sesuatu. Perusahaanmu? Hari ini apakah ada wanita cantik bermarga Yao yang datang untuk inspeksi? Marga Yao? Biar kupikir. Rekan kerjaku yang sangat cantik. Auranya luar biasa. Sekarang masih di ruang rapat bersama bos. Itu sudah cukup. Kamu menutup telepon dan melirik jam tanganmu. Pukul 17.40. Dari sini sampai gedung Jingyun. Ditambah jam sibuk malam, 40 menit pas. Jika tidak bergerak sekarang, kapan lagi? Jarimu menekan tombol start 1 sentuhan berwarna merah. Mesin 6 silinder boxer di belakang langsung terbangun. Suara raungan rendah mengguncang seluruh tempat parkir bawah tanah hingga bergetar. Gedung Jingyun, arena syura di kota Jiangcheng. Pukul 18.20, jam sibuk pulang kerja. Tak terhitung bayangan lelah membanjiri keluar gerbang. Tepat pada saat ini, suara deru mesin yang memekakan telinga terdengar dari jauh dan mendekat. Seketika merobek keheningan jalanan yang ramai. Wajah yang mempesona itu. Warna oranye dengan dominasi yang tak tertandingi. Berhenti dengan mantap di posisi paling mencolok di pintu masuk utama gedung. Kerumunan orang yang awalnya terburu-buru. Seketika seperti ditekan tombol jeda. Sial, Porsche 911. Ini terlalu keren. Sekali injak gas ini. Gaji setengah bulan saya hilang. Iri, sangat kagum. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya terpaku pada bodi mobil. Pintu mobil terbuka. Sebuah kaki jenjang melangkah keluar. Kemudian, muncul sosokmu mengenakan setelan jas yang pas. Kau menutup pintu mobil dengan santai. Bersandar malas di kap mobil. Menyalakan sebatang rokok. Menghisapnya dalam-dalam. Gerakannya mengalir mulus. Adegan ini langsung memicu perdebatan di kerumunan. Pemilik mobil semuda ini.
Anak orang kaya mana yang datang untuk merasakan hidup ini? Namun beberapa orang yang baru saja keluar dari gedung. Saat melihat wajahmu dengan jelas. Seperti melihat hantu. Benar-benar terdiam. Yang memimpin adalah mantan atasanmu. Ketua tim proyek, Wang Lei. Apakah aku salah lihat? Itu Jiang Yu. Programmer di sampingnya menggosok-gosok matanya dengan kuat. Wang Wei menatap tajam. Sosok yang bersandar di mobil mewah bernilai jutaan itu. Otaknya langsung blank. Bagaimana mungkin? Yang kemarin diusir karena membantah bos, si miskin. Hari ini kembali mengendarai Porsche 911. Pasti ilusi. Bukankah dia sudah dipecat? Jangan-jangan demi gengsi. Sengaja menyewa mobil untuk pamer? Seseorang bergumam pelan. Kata-kata itu seketika menyadarkan Wang Lei. Pasti begitu. Berhati sempit, menyewa mobil mewah untuk pamer. Ini terlalu kekanak-kanakan dan konyol. Setelah menyadari hal ini, Wang Lei merapikan kerah bajunya. Dengan wajah penuh kemarahan, dia menghampiri. Bukankah ini Jiang Yu? Wang Lei berkata dengan nada sarkas, kenapa? Sudah berhenti kerja masih tidak mau pergi? Sengaja kembali untuk melihat-lihat? Kau perlahan menoleh. Tatapanmu menyapu beberapa wajah buruk yang familiar itu. Ketua tim Wang, sudah pulang kerja? Sikap mengabaikan ini langsung membuat Wang Lei marah. Dia melirik mobil sport di belakangmu dengan rasa cemburu. Baiklah, sudah mengendarai Porsche. Sewa sehari tidak murah, kan? Pasti menghabiskan ribuan. Rekan-rekan di belakangnya langsung tertawa terbahak-bahak. Kak Wang, kau tidak tahu. Sekarang platform penyewaan mobil. Bahkan dengan beberapa ratus pun bisa dapat harga percobaan. Demi pamer, dia benar-benar mengeluarkan banyak uang. Ejekan yang menusuk telinga masuk. Namun kau bahkan tidak menggerakkan alismu. Inilah sifat manusia. Mereka lebih memilih percaya kau sedang berpura-pura kaya. Daripada percaya. Orang yang pernah bersama mereka dalam kesulitan. Sudah melesat tinggi. Berdebat dengan orang bodoh hanya akan merendahkan diri. Kau mengangkat tangan lagi untuk melihat jam. Jam 6.25, waktunya tiba. Saat orang-orang ini masih mengejek. Pintu putar kembali berputar. Sosok Yao Zilin yang dingin dan sangat cantik keluar. Setelan rok jas yang diidamkan. Aura yang luar biasa. Begitu dia muncul. Udara di sekitarnya seolah menjadi sedikit lebih tenang. Wang Lei dan yang lainnya langsung tertegun. Inilah Dewi yang sesungguhnya. Namun apa yang terjadi selanjutnya? Langsung menghancurkan pandangan mereka. Dewi gunung es yang angkuh itu. Setelah menyapu pandangannya. Ternyata langsung berjalan ke arahmu. Hati Wang Lei berdebar, tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Di bawah tatapan tertegun semua orang. Yao Zilin berjalan ke hadapanmu. Berhenti, kau benar-benar datang? Meskipun nadanya dingin. Namun ada sedikit keakraban. Kau mematikan puntung rokok. Membuka pintu penumpang depan dengan santai. Memberi isyarat seperti seorang pria. Tentu saja apa yang sudah kujanjikan harus kulakukan. Yao Zilin naik mobil tanpa ragu. Membungkuk dan masuk ke dalam mobil. Suara pintu mobil tertutup seperti tamparan keras. Menampar keras wajah setiap orang di lokasi. Hening, keheningan yang mematikan. Wang Lei membuka mulutnya lebar-lebar. Ekspresinya membeku menjadi sebuah meme konyol. Dewi naik mobil Jiang Yu. Dan Jiang Yu sendiri yang membukakan pintu. Siapa yang menyewa mobil untuk pamer? Bisa sekaligus membawa pulang Dewi setingkat ini? Lelucon macam apa ini? Kau memutari bagian depan mobil dan kembali ke kursi pengemudi. Sebelum menutup pintu, kau melirik samar. Wang Lei yang wajahnya memerah seperti hati babi, tidak ada ejekan. Tidak ada pamer. Hanya ada kebisuan yang merendahkan. Seolah melihat seekor semut di pinggir jalan. Pintu mobil tertutup. Porsche kembali meraung. Menghilang dalam debu di antara tatapan-tatapan yang hancur. Hanya menyisakan mata-mata yang hancur di lantai. Harga diri Wang Lei yang hancur berkeping-keping. Setelah sekian lama. Barulah seorang rekan kerja dengan gemetar berkata, Kak Wang, Kak Wang. Apakah aku sedang bermimpi? Wang Lei tidak menjawabnya. Hanya merasa wajahnya panas membakar. Sakit, sangat sakit. Di dalam mobil sangat menakutkan. Lampu neon di luar jendela melesat mundur. Yao Zilin di sampingmu terus menoleh menatap keluar jendela. Aura dinginnya. Dengan mobil sportmu yang penuh nuansa tempur ini. Interiornya ternyata liar dan besar. Kenapa? Dia akhirnya tidak bisa menahan diri dan berbicara lebih dulu. Kau memegang kemudi dengan mata lurus ke depan. Kenapa apa? Kenapa kau datang menjemputku? Kita tidak dekat.
Dia menoleh dan menatap tajam profil wajahmu. Memang, pernah bertemu sekali di restoran barbecue. Pernah ngobrol sekali di meja kencan buta. Itu disebut akrab? Kau menyunggingkan senyum di sudut bibir. Menjawab dengan sederhana dan kasar. Kemarin aku bilang akan mentraktirmu makan. Yao Zilin tidak lagi berbicara. Hanya saja kali ini. Di pantulan jendela mobil. Dia diam-diam melihatmu yang fokus mengemudi. Namun sedetik kemudian, kau membanting setir. Mobil langsung berbelok dari kawasan perbelanjaan mewah di tepi sungai. Masuk ke kawasan jalanan tua yang penuh dengan suasana kehidupan. Wajan minyak yang mendesis. Bau rempah-rempah yang menyengat. Dan suara orang-orang bertelanjang dada minum sambil bermain gunting batu kertas. Mobil perlahan berhenti. Kau menunjuk papan nama yang penuh noda minyak itu. Malatang Lawangji. Kau terlalu terburu-buru. Saat itu Yao Zilin melihat keluar jendela dan benar-benar terdiam. Kau dengan mulus mematikan mesin, melepas sabuk pengaman, dan keluar dari mobil. Sesampainya di sini. Di wajah cantik Yao Zilin. Akhirnya muncul sedikit kebingungan. Dia mengira kau akan membawanya ke restoran Michelin. Ke klub pribadi. Bahkan ke tepi sungai untuk menikmati angin. Hanya tidak pernah terpikir. Akan membawanya ke warung pinggir jalan yang susah mencari tempat duduk. Ini yang paling enak di seluruh Jiangcheng. Aku sudah makan bertahun-tahun. Percayalah padaku. Kau tidak memberinya waktu untuk bereaksi. Kau turun, memutari mobil, dan dengan sopan membukakan pintu penumpang depan. Pemandangan ini sangat mengejutkan. Pria tampan top yang mengendarai Porsche 911. Bersama wanita cantik berkelas yang setara dengan aktris papan atas. Berdiri di depan warung malatang yang berminyak. Para pelanggan yang sedang menyantap sate. Perut sapi di tangan mereka sampai jatuh. Yang minum bir bahkan lupa menelan. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya seperti lampu sorot. Menyinari Yao Zilin. Jika wanita sosialita biasa, pasti sudah marah. Tapi dia sangat berpendidikan. Hanya menatapmu dalam-dalam. Kau sama sekali mengabaikan keramaian di sekitarmu. Dengan akrab memanggil, Pak Tua Wang, kepada pemilik warung yang mengenakan celemek. Seperti biasa, tambahkan mala dan pedas. Xiao Yu sudah kaya, ganti mobil sebagus ini, lumayan kan? Kau tersenyum mengambil 2 botol soda dari kulkas. Lalu mengambil 2 mangkuk keramik besar. Mencari meja yang sedikit lebih bersih. Mengelapnya dengan tisu secara intens. Yao Zilin duduk di seberangmu. Keramaian di sekitar. Dan kesederhanaan seolah tak menarik perhatiannya. Dia hanya diam-diam melihatmu membukakan botol soda untuknya. Dorong mangkuk enamel yang kotor dan berkerak itu. Cicipi wajahmu yang tenang dan santai itu. Dengan susah payah mengubah warung pinggir jalan ini menjadi seolah-olah restoran mewah. Suasana restoran. Yao Zilin menyesapnya sekali. Rasa manis bersoda dari minuman bersoda. Membuat tatapannya melembut sesaat. Melihatnya, dia tiba-tiba bertanya. Apakah Anda merasa orang yang mengendarai mobil seperti ini tidak seharusnya datang ke sini? Agak, dia jujur. Lalu harus kemana? Lapangan golf. Perkebunan anggur pribadi. Anda memegang botol soda dan menyentuh mangkuknya perlahan. Tempat-tempat itu juga saya kunjungi. Tapi itu tidak menghalangi saya untuk menyukai tempat ini. Baik orang maupun barang. Jangan lihat permukaannya. Tepat pada saat ini. Pemilik membawa baskom stainless steel besar. Minyak merah mendidih. Panas mengepul. Xiao Yu datang. Anda berdiri untuk mengambil baskom yang terlalu besar dan terlalu panas. Yao Zilin juga tanpa sadar berdiri untuk membantu. Kedua tangan mereka secara bersamaan meraih baskom yang panas itu. Ujung jari mereka bertemu, hangat dan sedikit dingin. Dan pada saat sentuhan sesaat ini, sebuah suara elektronik tiba-tiba meledak di benak Anda. Terdeteksi kontak dengan target Yao Zilin. Keterampilan Master Intelijen telah diaktifkan. Sedang mendapatkan informasi target, akuisisi selesai. Segera setelah itu, serangkaian rahasia mengejutkan. Membanjiri otak Anda seperti tsunami. Setelah membacanya, Anda hampir tidak bisa memegang baskom di tangan Anda. Target, Yao Zilin. Identitas asli, dinyatakan sebagai direktur teknis. Sebenarnya adalah kerajaan bernilai ratusan miliar. Putri tunggal Yao Jiangwo, ketua grup Tianhai. Satu-satunya pewaris sah grup. Kondisi saat ini, sangat cemas. Diambang kehancuran. Krisis inti, grup Tianhai diserang oleh modal asing. Struktur perusahaan hancur. Menghadapi likuidasi kebangkrutan. Ayah, Yao Jiangwo, mengalami pendarahan otak mendadak dan dirawat di grup Su. Pengkhianat internal bersekongkol dengan investor asing untuk merebut kekuasaan. Tujuan perjalanan ini adalah untuk meminta bantuan dari Jingyun Technology. Tidak ada jalan keluar.
Anda dengan mantap meletakkan baskom di atas meja. Di permukaan, Anda tetap tenang. Namun di dalam hati, gelombang badai telah berkecamuk. Grup Tianhai. Kapal induk bisnis dengan nilai pasar puluhan miliar. Wanita dingin di depan Anda ini ternyata adalah putri bangsawan yang sedang kesusahan. Dia tidaklah dingin dan angkuh. Dia sedang berjuang keras. Ayah sekarat. Bisnis keluarga runtuh. Sekelompok serigala jahat masih mengelilingi. Dia sendirian memikul hidup dan mati seluruh keluarga. Melihat Yao Ziling lagi. Dia sedang menunduk mengaduk sayuran di mangkuknya. Wajahnya yang tenang itu hanyalah sebuah topeng. Pada saat ini, dia dalam pandangan Anda telah berubah. Bukan lagi sekadar seorang wanita cantik. Melainkan sebuah harta karun besar yang siap dieksplorasi. Lebih-lebih lagi, sebuah tiket masuk yang bisa membuat Anda melesat ke puncak. Selama Anda bisa membantunya membalikkan keadaan. Kekayaan dan koneksi yang luar biasa ini akan mudah didapatkan. Dan Anda kebetulan memiliki yang paling tidak masuk akal di dunia. Mengapa tidak makan? Anda menambahkan sepotong babat ke mangkuknya. Keistimewaan tempat ini, 7 kali naik turun, sangat renyah. Yao Ziling mengangkat kepala dan mengucapkan terima kasih. Makan dengan porsi kecil, makan malam itu sangat sunyi. Tapi perhitungan di hati Anda sudah bergemuruh keras. Setelah makan, Anda mengantarnya kembali ke seluruh kota Jiang. Hotel bintang 5 paling mewah. Terima kasih untuk makan malamnya. Rasanya memang enak. Senang kalau suka. Lain kali akan saya ajak Anda lagi. Anda melihatnya melepaskan sabuk pengaman. Sebelum turun, dia tiba-tiba menoleh. Menatap Anda dengan pandangan rumit, Jiang Yu. Anda orang yang sangat menari. Setelah berkata begitu, dia berbalik dan masuk ke lobi yang megah. Punggung itu tampak tegas dan kesepian. Seperti seorang prajurit wanita yang akan pergi berperang. Anda tidak terburu-buru pergi. Bersandar di kursi kulit, mencerna informasi tersebut. Grup Tianhai. Yao Jiangwo, modal asing. Setiap kata mewakili badai pertumpahan darah. Dan Anda, orang biasa yang baru saja mengaktifkan sistem. Mengandalkan semangkuk malatang. Mendapatkan tiket masuk ke pusat badai. Keesokan paginya, Anda terbangun oleh suara orang-orang yang berisik di bawah. Menarik gorden dan melihat ke bawah. Dan pupil mata Anda tiba-tiba menyempit. Terlihat di samping Porsche oranye Anda. Entah sejak kapan. Sebuah mobil terparkir rapat. Maybach hitam dengan aura yang menakutkan. Garis bodi mobil yang kokoh dan dominan itu memancarkan tekanan yang membuat orang enggan mendekat. Seorang pengemudi berpakaian hitam dengan sarung tangan putih berdiri tegak di samping mobil. Matanya menatap tajam ke pintu keluar apartemen Anda. Sikap ini jelas sedang menunggu seseorang. Anda belum selesai berpakaian. Bel pintu sudah berbunyi. Ritmenya tidak terburu-buru. Namun setiap ketukan terasa seperti mengetuk hati Anda. Berjalan ke belakang pintu dan melihat melalui lubang intip. Pupil mata Anda langsung menyempit. Yang berdiri di luar pintu adalah pengemudi Maybach bersarung tangan putih itu. Saat itu dia berdiri tegak. Seperti seorang prajurit teladan yang menunggu inspeksi. Anda membuka pintu. Perbedaan status yang besar langsung terlihat. Tuan Jiang Yu. Sopir itu membungkuk dalam-dalam kepada Anda. Dengan sangat hormat. Tuan, saya ingin mengundang Anda. Anda berpura-pura tidak tahu dan bertanya balik. Tuanmu adalah Huborui? 3 kata itu jatuh ke tanah. Dengan suara yang jelas dan berwibawa. Hati Anda langsung terang seperti cermin. Sudut bibir Anda membentuk senyum tipis yang tak terlihat. Huborui, raksasa bisnis di Jiangcheng. Dia adalah orang yang hampir saja dikirim ke akhirat dengan sebatang cerutu. Tapi Anda menggunakan sistem untuk menakuti orang malang itu. Sepertinya ikan besar ini sudah mengetahui segalanya. Ikan sudah terpancing. Di mana dia? Anda bertanya seolah tidak tahu. Sopir itu menyingkir ke samping dan memberi isyarat mengundang. Sikapnya sangat rendah hati sehingga Anda tidak bisa menemukan celah. Tuan sedang memeriksa peralatan dengan tenang. Oke, saya akan menunggu kedatangan Anda. Mobil ada di bawah. Anda mengangguk. Kembali ke kamar untuk berganti pakaian. Siapa sangka? Sopir dari seorang konglomerat terkemuka. Bisa begitu tenang. Menunggu Anda di lorong yang kumuh. Tanpa sedikit pun ketidaksabaran. Saat Anda duduk di kursi belakang Maybach, pintu mobil yang tebal tertutup dengan suara gedebu. Benar-benar mengisolasi Anda dari dunia bawah yang bising itu. Di bawah kaki Anda adalah karpet wall tebal. Di hidung tercium aroma kulit mewah. Harga mobil ini cukup untuk membeli seluruh gedung di kota Yunhe. Sementara pemiliknya saat ini sedang sangat cemas.
Mobil melaju mulus bergabung dengan lalu lintas. 40 menit kemudian. Berhenti di sebuah taman tersembunyi tanpa papan nama. Anda mengikuti pelayan berkebaya Cheongsa melewati koridor berliku. Mendorong pintu kayu yang tebal itu. Sekilas, auranya terpancar penuh. Seorang pria parubaya mengenakan atasan kancing Tiongkok. Duduk di belakang meja teh. Rambutnya disisir rapi tanpa celah. Tekanan dari posisinya yang tinggi langsung terasa. Itu adalah Hu Borui. Tapi saat dia melihat Anda, tatapan menilainya melintas sesaat di matanya. Segera setelah itu, dia sendiri yang menyodorkan secangkir teh berwarna keemasan. Adik kecil, terima kasih atas anugerah penyelamatan hidupmu. Langsung pada intinya. Tanpa basa-basi. Itulah ciri khas seorang bos besar. Hanya bantuan kecil. Anda mengangkat cangkir teh dan menyeruputnya dengan tenang. Seolah-olah yang duduk di hadapan hanyalah tetangga biasa. Borui tidak berbasa-basi. Langsung mengeluarkan sebuah map dari tas kerjanya. Dan mendorongnya ke depan Anda. Lihat ini. Anda membukanya dan melihat. Ternyata adalah sebuah laporan analisis toksikologi independen. Dari lembaga terkemuka Swiss. Kesimpulannya mengejutkan. Ditemukan racun tetrodotosin kemurnian tinggi dalam sampel. Dosisnya cukup untuk menyebabkan kematian dalam 72 jam. Dan gejalanya sangat mirip dengan infark miokard akut mendadak. Anda meletakkan laporan itu tanpa ekspresi. Ini persis sama dengan informasi yang Anda temukan di sistem Anda. Selanjutnya, Hu Borui mendorong sebuah tablet ke arah Anda. Di layar ada sebuah foto dengan sudut yang sangat sulit. Dalam gambar itu, seorang pria berkacamata berbingkai emas. Diam-diam menyelipkan sebatang cerutu ke dalam lemari cerutu Hu Borui. Itu adalah Chen Chu, sekretaris pribadinya. Ini diambil oleh kamera mikro di ruang kerjaku. Suara Hu Borui terdengar sangat rendah. Aku tidak pernah menyangka. Anjing yang mengikutiku selama 10 tahun ini ingin menggigit mati tuannya. Setelah berbicara, dia menatapmu dengan tajam. Tatapan menyelidik di matanya menghilang. Yang menggantikannya adalah kebingungan dan keterkejutan yang mendalam. Orang-orangku sudah lama menyelidiki tapi tidak menemukan apa-apa. Tapi kau hanya melihatku sekali dan sudah tahu segalanya. Katakan padaku bagaimana kau melakukannya. Inilah inti utama hari ini. Kau tersenyum misterius, Tuan Hu. Setiap orang punya rahasia. Anda hanya perlu tahu bahwa saya tidak punya niat jahat terhadap Anda. Lalu kau berhenti sejenak. Dengan tatapan tajam, informasiku 100% akurat. Hu Borui terdiam. Bagi orang seperti mereka, prosesnya tidak penting. Hasil adalah segalanya. Kau benar. Dia mengangguk. Wajahnya langsung menjadi muram. Kau membantuku menemukan ular berbisa ini. Sayang sekali dia kabur. Tepat di malam laporan itu diterima. Chen Chu melarikan diri dari negara itu semalaman. Kau sama sekali tidak terkejut. Mampu. Orang yang melakukan bisnis berbahaya seperti ini sudah menyiapkan jalan keluar. Tapi yang kau pedulikan sebenarnya bukanlah ikan kecil ini. Dia hanyalah sebuah pisau. Kau langsung bertanya, siapa yang memegang pisau itu? Hu Borui menyandarkan seluruh tubuhnya ke sandaran kursi Tai. Dan untuk pertama kalinya, kelelahan serta rasa sakit yang mendalam terlihat di wajahnya. Chu adalah keponakanku yang tidak berguna, Hu Youpeng. Ini adalah pengkhianatan baru untuk merebut musuh dari keluarga kaya. Demi warisan. Demi kekuasaan. Kau menambahkan tusukan dingin. Hu Borui tertawa mencela, kuno tapi mematikan. Namun, detik berikutnya, gaya bicaranya tiba-tiba berubah. Dia mengeluarkan sebuah kejutan yang menggemparkan. Tapi masalah ini tidak sesederhana itu. Aku tahu anak itu, Hu Youpeng. Dia punya kecerdasan kecil. Tapi dia sama sekali tidak punya saluran untuk mendapatkan racun ricin. Apalagi kemampuan untuk mengatur pelarian lintas negara. Ada orang lain di belakangnya. Jantungmu tiba-tiba berdetak kencang. Bos besar yang sebenarnya akhirnya akan muncul ke permukaan. Siapa? Kau mendesak. Hu Borui perlahan mengucapkan 3 kata. Yang membuat suhu seluruh ruangan langsung turun ke titik beku. Zheng Daohui. Kau langsung merasakan bobot dari ketiga kata itu. Sekelompok tikus yang bersembunyi di selokan. Yang khusus melakukan hal-hal kotor yang tidak terlihat. Infiltrasi dan pembelian. Pembunuhan. Banyak kerajaan bisnis hancur di tangan mereka. Hu Borui menggertakkan gigi. Hu Youpeng menjadi boneka mereka. Jadi sekarang aku tidak berani menyentuhnya dengan mudah. Begitu aku menyentuhnya, itu berarti menyatakan perang terhadap Zheng Daohui. Sebuah entitas raksasa yang tersembunyi di bawah permukaan. Tapi ini tidak hanya tidak membuatmu takut. Justru membuat darah di tubuhmu langsung mendidih. Semakin kuat lawan,
Semakin kacau situasi, semakin besar hadiah dari sistem. Ini adalah peluang besar. Tepat pada saat itu, Hu Borui tiba-tiba mengangkat kepalanya, menatapmu dengan tatapan tajam, dan dengan nada tegas memberikan tugas. Jiang Yu, aku ingin kau membantuku menyingkirkan Hu Youpeng. Cabut dia dari akarnya di kerajaan bisnisku. Dia berhenti sejenak, lalu melemparkan tawaran yang tidak bisa kau tolak. Soal jumlah imbalan, kau bisa sebutkan sesukamu. Kau yang menentukan bayarannya. 4 kata ini melayang ringan di ruang teh. Namun begitu berat hingga membuat jantungmu berdebar kencang. Uang dibutuhkan, tidak hanya karena peningkatan sistem. Ambang batas yang mencapai 10 juta. Kau benar-benar sangat membutuhkannya. Menabung sedikit demi sedikit dengan jatah 10.000 per hari. Itu hanyalah mimpi. Saat ini adalah kesempatan emas bagimu untuk melesat. Hu Borui sedang mengujimu. Dan juga menimbang berapa harga nyawamu. Jika kau mengajukan terlalu rendah, kau akan diremehkan. Kerja sama selanjutnya tidak akan menyenangkan jika terlalu tinggi. Dan kau takut terlihat serakah. Menyentuh batasan. Otakmu bekerja sangat cepat saat itu. Kau menghitung dengan gila-gilaan, kau butuh modal awal. Dan kau butuh sebuah identitas yang memungkinkanmu memasuki medan perang secara terang-terangan. Kau menarik napas dalam-dalam. Mengulurkan tanganmu dan membukanya. Lalu menarik ibu jarimu. Kemudian kau mengulurkan jari telunjuk tangan yang lain. 6 juta. Suaramu tenang mengerikan. Tanpa sedikit pun riak emosi. Dan posisi sebagai konsultan Huasheng Group. Setelah berbicara, kau mengangkat teh yang agak dingin dan menyesapnya. Langsung mengembalikan bola. Di wajah Hu Borui yang sulit ditebak itu. Akhirnya ada perubahan. Bukan karena harga. Tapi karena terkejut akan ketenangan dan ketepatanmu. Angka ini tepat berada di batas atas ekspektasi dalam hatinya. Tidak lebih tidak kurang. Kau mendapatkan uang penyelamat. Dan juga tidak menganggap dirimu orang luar. Dia lebih merasa itu adalah gelar konsultan. Kau tidak menginginkan uang. Yang kau inginkan adalah tiket masuk. Sebuah tiket untuk benar-benar duduk di meja permainan. Ruangan itu sunyi senyap seperti kuburan. Bahkan suara angin di luar jendela terdengar jelas. Beberapa detik kemudian, Hu Borui mengangguk. Uang akan masuk rekening sore ini. Posisi konsultan, langsung lapor ke kantor pusat besok. Dia setuju dengan tegas. Tapi tubuhnya tiba-tiba condong ke depan. Nadanya menurun drastis, tapi kau harus tahu. Harga ini setara dengan risiko yang sangat tinggi. Jika gagal, akibatnya akan sangat buruk. Aku mengerti. Kau meletakkan cangkir teh dengan tatapan mata yang tegas. Keuntungan tinggi tentu memiliki risiko tinggi. Kesepakatan tercapai. Ketika kau kembali terperosok ke dalam Maybach. Di kursi belakang yang empuk. Melihat pemandangan jalanan yang melesat mundur di luar jendela. Kau hanya merasa seperti bermimpi besar. Beberapa jam yang lalu, kau masih seorang pekerja sosial yang khawatir soal beberapa ribu yuan. Sekarang kau akan memiliki uang tunai 6 juta. Dan sebuah identitas yang patut dihormati. Inilah kepercayaan diri yang diberikan sistem kepadamu. Dengan satu informasi, kau tidak hanya menggerakkan nasib raksasa bisnis, tetapi juga menggerakkan hidupmu sendiri. Tepat pada saat itu, sebuah dering telepon tiba-tiba berbunyi nyaring. Kau mengangkat ponselmu dan melihatnya. Ternyata itu adalah bos Qian, Fang Dayong. Menjawab telepon. Dari ujung sana terdengar nada memberi yang merendahkan. Xiao Jiang, ini Fang Dayong. Aku sudah mempertimbangkannya. Meskipun pengalamanmu kurang, tapi melihat sikapmu yang baik, aku memutuskan untuk memaafkan ketidaksopananmu kemarin. Dan memberimu kesempatan lagi. Dia berhenti sejenak. Seolah menunggumu berterima kasih dengan berlinang air mata. Aku bisa memberikanmu gaji 30.000 per bulan, ini pengecualian. Ini harga yang sangat tinggi. Kau harus memanfaatkannya dengan baik. Banyak orang mati-matian ingin masuk tapi tidak bisa. 30.000 sebulan, jika beberapa hari yang lalu. Kau pasti akan sangat gembira sampai membakar dupa tinggi di makam leluhur. Tapi sekarang, kau melihat interior mobil yang mewah. Bahkan tidak punya minat untuk duduk tegak. Maaf. Tuan Fang, sudut bibirmu membentuk senyum tipis. Aku sudah mendapatkan pekerjaan. Sudah dapat? Cepat sekali. Perusahaan kecil mana yang memberimu janji manis? Nada bicara Fang Dayong penuh dengan cemoohan. Xiao Jiang, aku beritahu kau, jangan sampai tertipu. Aku ini tidak bisa menandingimu. Kau hampir tertawa terbahak-bahak. Gajinya lumayan?
Jauh lebih baik daripada tawaranmu. Setelah berbicara, kau langsung menutup telepon. Dan melempar ponselmu ke samping. Orang macam apa yang berani mengajarimu? Dunia menjadi damai. Kau memutar nomor telepon saudaramu, Yao Peng. Kak Yu, apakah kau menyesal? Tuan Fang, saya sudah mendapatkan pekerjaan baru. Dia langsung memotong, sialan. Benar atau bohong? Perusahaan mana? Kau bersandar di sandaran kursi. Lalu perlahan mengucapkan 4 kata, Hua. Sheng Group. Ujung telepon sana langsung membeku. Setelah tepat 5 detik. Suara gemetar Yao Peng terdengar, Hua Sheng yang mana? Yang milik Huborui? Apa yang harus kamu lakukan? Penasihat Ketua Dewan Direksi. Keheningan ini lebih lama dari sebelumnya. Begitu lama hingga kamu mengira sinyal terputus. Kak Yu, apa kamu lembur sampai gila? Penasihat Huborui, kamu mengulanginya lagi. Di ujung telepon. Terdengar suara semburan air yang keras dan batuk-batuk. Hai uhuk sial. Kak Yu, jangan menertawaiku. Apa menurutmu aku bercanda? Tidak seperti itu, sial. Kak Yu hebat. Apa-apaan ini sebenarnya? Malam ini kamu harus keluar, aku yang traktir. Pesta perayaan termewah. Menutup telepon. Kamu akhirnya tidak bisa menahan tawa. Perasaan melemparkan kabar baik ke wajah saudaramu ini. Sungguh menyenangkan. 40 menit kemudian. Maibach berhenti di bawah gedung apartemen kumuhmu. Sopir dengan hormat membukakan pintu mobil untukmu. Kamu berjalan ke lorong yang berbau apak. Melihat dinding yang kusam. Berbanding terbalik dengan mobil mewah tadi. Tapi hari-hari buruk ini sudah berakhir. Kembali ke rumah sewa. Kamu menjatuhkan diri ke sofa. Ponsel tiba-tiba bergetar. Layar menyala. Itu adalah SMS dari bank. Akun ban Anda menerima RMB 60.000. Pukul 00 Yuan. Kamu tiba-tiba duduk tegak. Menatap lekat-lekat deretan nol itu, puluhan, ratusan, ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu, jutaan. Bukan 600.000. Tapi genap 6 juta. Kamu mengkonfirmasinya 3 kali. Tanganmu sedikit gemetar. Uang ini datang terlalu cepat dan terlalu besar. Tapi ini bukan hanya uang. Ini adalah modalmu untuk secara resmi memasuki medan perang. Sarapan senilai 6 juta ini berhasil. Keesokan paginya. Kamu mengenakan pakaian kasual yang rapi. Berdiri tepat waktu di pusat CBD Jiangcheng. Gedung markas besar grup Huasheng di depanmu. Bagaikan pedang tajam menembus awan. Dinding kaca memantulkan cahaya yang menyilaukan. Di sekelilingmu hanya ada pria dan wanita elit yang terburu-buru. Kamu melangkah masuk melalui pintu putar. Udara dingin bercampur aroma parfum mewah menerpa wajahmu. Mengikuti petunjuk papan penunjuk arah. Kamu langsung menuju ke kantor terbuka Departemen HRD di lantai 18. Suara keyboard terdengar bersahutan di area kantor. Sangat sibuk. Kamu menemukan kantor dengan tulisan manajer Departemen HRD. Di pintunya. Mengangkat tangan mengetuk pintu dan masuk. Di dalamnya duduk seorang pria parubaya dengan rambut klimis. Kiwei mengangkat kepalanya dan memandangmu dari atas ke bawah. Mengenakan kacamata Fuchins. Matanya menunjukkan sedikit penilaian. Halo. Nama saya Jiang Yu. Saya datang hari ini untuk proses masuk kerja. Nada bicaramu tenang. Jiang Yu, Kiwei mengetik di keyboard sebentar. Alisnya langsung berkerut. Nada bicaranya juga menjadi merendahkan. Langsung bersandar ke belakang. Melipat tangan di dada. Tidak ada informasi masuk kerjamu di sistem. Kemudian serangkaian pertanyaan menghantammu bertubi-tubi. Dari departemen mana? Jabatan apa? Siapa yang memberitahumu untuk datang? Kamu mengucapkan 5 kata dengan singkat dan padat. Penasihat Ketua Dewan Direksi. Apa? Volume suara Kiwei langsung meninggi. Wajahnya penuh kebingungan. Membuat banyak karyawan di luar menoleh dan mengintip. Dia mengkonfirmasi lagi. Layar komputer masih kosong melompong. Senyum sinis langsung muncul di sudut bibirnya. Suaranya bahkan penuh dengan ejekan yang tidak disembunyikan. Anak muda, ini adalah grup Huasheng. Bukan halaman belakang rumahmu. Dan penasihat Ketua Dewan Direksi. Apa kamu tahu jabatan apa itu? Seluruh grup sama sekali tidak memiliki posisi ini. Kamu menatapnya dengan tenang tanpa berbohong. Keheningan ini di mata Kiwei. Jelas menjadi bukti kuat rasa bersalah. Maka dia langsung berdiri dan keluar dari kantor. Menunjukmu. Berteriak keras ke seluruh area kantor. Mari lihat semua. Ada penipu yang datang ke grup Huasheng kita. Bersikeras mengatakan dia adalah penasihat khusus yang ditunjuk oleh Ketua Dewan Direksi.
Benar-benar ada-ada saja orangnya. Tidak tahu diri. Kata-katanya sangat tajam. Kantor langsung gaduh. Bisikan nafsu pribadi terdengar di mana-mana, bukan? Berani-beraninya datang ke markas Washeng untuk menipu. Lihat saja pakaiannya. Mungkin dia sudah gila karena uang. Manajer Qi akan menunjukkan kekuasaannya sekarang. Orang ini akan sial. Pandangan yang penuh dengan ejekan. Dan pandangan ingin melihat pertunjukan, seperti sorotan lampu. Semua terfokus padamu. Qi Wei sangat menikmati perasaan berwibawa mengendalikan seluruh ruangan ini. Segera berdeham dan berteriak ke arah pintu, "Satpam! Usir penipu ini keluar!" Dua satpam bertubuh tinggi mendengar itu dan bergegas. "Manajer Qi, ada apa?" "Dia." Jari Qi Wei hampir menusuk wajahmu. "Usir dia keluar. Jangan biarkan dia menginjakkan kaki di gedung ini lagi." "Ya?" Dua satpam, satu di kiri satu di kanan. Mengulurkan tangan hendak meraih lenganmu. Semua orang di sekitar menunggu untuk melihatmu diseret keluar dengan memalukan. Suasana menjadi sangat tegang. Tepat pada saat kritis ini, sebuah suara dingin tiba-tiba terdengar dari pintu lift. Asisten dan semua orang terkejut dan menoleh. Terlihat seorang pria berjas hitam dengan postur tegap. Berjalan cepat mendekat. Dialah sopir yang mengantarmu pulang kemarin. Dan juga kepala kantor presiden saat ini, Zhao Yang. Wajah semua orang di Departemen HRD langsung berubah. Itu adalah orang kepercayaan paling dekat dengan ketua dewan direksi. Ekspresi bangga di wajah Qi Wei langsung membeku. Bergegas memasang senyum menjilat dan menyapa, "Direktur Shao. Mengapa Anda datang kemari? Mengapa masalah kecil ini sampai mengganggu Anda?" Namun Zhao yang bahkan tidak meliriknya. Langsung berjalan ke hadapanmu. Tubuhnya sedikit membungkuk ke depan. Sikapnya sangat hormat, "Tuan Jiang. Maaf, ini adalah kelalaian dalam pengaturan saya. Membuat Anda merasa tidak nyaman." Boom, seluruh area kantor langsung hening. Keheningan yang mematikan. Semua orang membelalakan mata. Sama sekali tidak bisa percaya. Direktur kantor presiden yang begitu tinggi jabatannya ini. Ternyata begitu merendahkan diri di hadapan penipu ini. Otak Qi Wei berdengung. Seketika kosong melompong. Dia tergagap, di Direktur Zhao. Ada apa ini? Plak, Zhao yang tiba-tiba menoleh. Wajahnya yang tenang kini penuh makna yang menekan. Plak! Sebuah dokumen langsung dilemparkan ke wajah Qi Wei. Lihat sendiri. Itu adalah surat perintah pembersihan dari ketua dewan direksi. Kertasnya tidak tebal. Namun kini terasa berat seperti 1000 jun. Qi Wei dengan tangan gemetar. Mengambilnya dan hanya melihat sekilas. Keringat dingin langsung membasahi punggungnya. Khusus menunjuk Tuan Jiang sebagai ketua dewan direksi grup. Penasihat utama. Bertanggung jawab langsung kepada saya. Berkas personalia diklasifikasikan sebagai sangat rahasia. Tidak perlu melalui proses Departemen HRD. Dengan jelas dan lugas. Itu adalah tanda tangan Hu Borui yang gagah berani. Serta stempel grup yang kokoh. Penasihat utama, sangat rahasia. Ditunjuk langsung oleh ketua dewan direksi. Setiap kata bagaikan palu godam. Menghantam keras jantung Qi Wei hingga hancur. Kakinya lemas. Hampir berlutut di tempat. Apakah identitas penasihat itu bisa kamu pertanyakan? Suara Zhao yang tidak keras. Namun tekanan yang diberikannya mencekik. Manajer Qi, posisi manajer Departemen HRDMU ini. Apakah terlalu nyaman? Saya tidak tahu. Direktur Zhao, mohon ampuni saya. Suara Qi Wei terdengar menangis. Seluruh tubuhnya gemetar hebat. Dia tidak pernah menyangka dalam mimpinya. Pemuda berpakaian biasa ini. Ternyata benar-benar orang besar yang memiliki koneksi tingkat tinggi. Habis, benar-benar habis. Zhao yang tidak lagi mempedulikan serangga ini. Berbalik dan memandang ke seluruh ruangan. Dengan dingin memperingatkan, kejadian hari ini. Saya tidak ingin mendengar gosip apapun. Identitas penasihat Jiang adalah rahasia. Siapapun yang berani bergosip, tanggung sendiri akibatnya. Setelah berbicara, dia kembali menoleh padamu. Dengan hormat membuat isyarat mempersilakan, Tuan Jiang. Direktur utama menunggu Anda di kantor. Silakan lewat sini. Anda tidak pernah melirik Qi Wei lagi. Hanya mengangguk ke arah Zhao Yang. Melangkah mengikutinya. Di bawah puluhan tatapan kagum, ketakutan, dan tidak percaya. Di bawah tatapan ketakutan dan ketidakpercayaan. Zhao yang secara pribadi memimpin Anda. Menuju lift khusus yang hanya bisa digunakan oleh jajaran tertinggi. Lift khusus yang hanya boleh digunakan saat pintu lift perlahan tertutup. Di area kantor yang sunyi senyap itu, Qi Wei akhirnya tidak bisa menahan diri dan jatuh lemas ke lantai.
Perintah direktur utama di tangannya jatuh tak berdaya. Pintu lift perlahan terbuka. Pemandangan di depan Anda langsung meledak. Lantai ini ternyata telah dirombak seluruhnya. Jendela besar dari lantai ke langit-langit. Membuat seluruh kota Jiang seolah berada di bawah kaki. Sinar matahari begitu menyilaukan sehingga orang tidak bisa membuka mata. Inilah puncak kekuasaan. Di depan jendela berdiri seorang pria. Punggungnya tegak seperti pohon pinus. Tanpa setelan jas. Mengenakan pakaian santai dengan kancing gaya Tiongkok. Namun, memancarkan aura gunung yang menekan dan membuat orang sesak napas. Hu Borui, Direktur Utama Grup Huasheng. Tuan Jiang, Direktur Utama sudah tiba. Zhao yang melaporkan dengan suara rendah. Pria itu perlahan berbalik. Wajahnya bahkan menunjukkan sedikit permintaan maaf. Orang-orang di bawah kurang mengerti. Membuat Anda geli. Anda menggelengkan kepala. Dengan ekspresi tenang. Sedikit insiden kecil tidak masalah. Zhao yang mundur tanpa suara. Saat pintu tertutup. Udara seolah membeku. Di ruangan yang luas itu, hanya tersisa Anda dan dia. Anda lebih muda dari yang saya kira. Hu Borui berjalan ke belakang meja mahoni. Mempersilakan Anda duduk. Anda tidak berbasa-basi. Langsung duduk di depannya. Aroma teh mengepul naik. Namun, gaya bicaranya tiba-tiba berubah. Kekuatan spiritual itu seperti pisau. Huasheng terlihat seperti kapal besar. Dengan prospek tak terbatas. Tapi hanya saya yang tahu lambung kapal sudah busuk. Tangan Anda yang memegang cangkir teh sedikit terhenti. Itu adalah adik kandung saya yang baik, Wakil Direktur Utama Hu Youpeng. Dia menatap Anda. Dengan nada berat. Menarik para veteran untuk membentuk kelompok dan mencari keuntungan pribadi. Mengubah proyek yang merugi menjadi lubang tanpa dasar. Saya sudah menyelidiki aliran dana. Tapi setiap kali saya menemukan petunjuk. Petunjuk itu terputus. Tiba-tiba. Hu Borui mencondongkan tubuh ke depan. Menatap mata Anda dengan tajam. Saya butuh sebuah pisau. Sebuah pisau tajam yang bisa melewati semua aturan. Dan langsung menembus daging busuk. Posisi penasihat utama sudah saya berikan kepada Anda. Anda baru saja ingin berbicara. Tapi dia melambaikan tangan. Tapi itu belum cukup. Alis Anda sedikit terangkat. Mendengarkan dengan tenang. Penasihat pada akhirnya adalah orang luar. Tidak memiliki otoritas yang sah. Para rubah tua itu punya 1000 cara untuk menghabisi Anda. Suara Hu Borui terdengar kejam. Jika Anda ingin mereka merangkak. Membuat mereka tidak berani bergerak. Anda harus memiliki posisi yang hanya bisa mereka hormati. Identitas yang diharapkan. Detik berikutnya, dia langsung mengangkat telepon internal. Dalam 5 menit. Rapat video darurat untuk semua jajaran eksekutif grup. Tidak boleh ada yang absen. Setelah menutup telepon. Tirai turun. Proyektor menyala. Cara yang cepat dan tegas ini membuat Anda dalam hati. Tanpa sadar memuji dalam hati. Hanya dalam 5 menit. Satu persatu jendela di layar menyala. Semuanya adalah para elit bisnis berjas. Inilah otak inti kekaisaran Huasheng. Saat ini, wajah kelompok orang ini penuh dengan kebingungan dan pengalaman. Dan di jendela paling atas. Duduk seorang pria paruh baya yang muram. Alis dan matanya sedikit mirip dengan Hu Borui. Dia adalah Hu Youpeng. Melalui layar, Anda bisa merasakan saat dia melihat Anda. Kilatan kebencian di matanya. Semua sudah hadir. Hu Borui berdehem dan langsung ke intinya. Singkatnya. Hari ini hanya akan mengumumkan satu penunjukan personel. Dia bergeser ke samping, membuat Anda sepenuhnya terlihat di depan kamera. Ini Tuan Jiang Yu. Puluhan tatapan seperti lampu sorot. Langsung tertuju pada Anda. Awalnya ada keraguan dan ketidakpedulian. Mulai hari ini, grup akan menambahkan posisi independen baru, perencana. Semua orang di layar tertegun. Posisi apa ini? Belum pernah dengar. Tidak memberi mereka waktu untuk bereaksi. Hu Borui melontarkan bom. Perencana berdiri independen dari semua departemen. Tidak berada di bawah yurisdiksi sistem apapun. Bertanggung jawab langsung kepada saya. Dia memiliki otoritas tertinggi. Berhak memeriksa semua perusahaan di bawahnya. Data operasional departemen. Kondisi keuangan, bahkan arsip personalia. Boom. Ruang konferensi video langsung gaduh. Ini bukan perencana. Ini jelas adalah pedang Xiangfang yang menggantung di atas kepala semua orang. Pedang Xiangfang. Wakil Direktur Utama Hu Youpeng adalah yang pertama melompat. Dengan wajah terkejut. Saya menolak, ini terlalu konyol.
Grup tidak pernah memiliki aturan ini. Kekuasaan sebesar ini diberikan kepada seorang pemuda yang tidak jelas asal-usulnya. Begitu ini memicu gelombang besar. Ya, Direktur Utama, mohon pertimbangkan lagi. Apa yang diketahui orang berusia 20-an tentang manajemen? Ini konyol. Apa yang dikatakan Direktur Hu benar. Kami menentang keras. Suara-suara penolakan saling bersahutan. Semuanya adalah orang-orang dari kubu Hu Youpeng. Mereka tidak bodoh. Pisau ini jelas ditujukan ke leher mereka. Anda melihat dengan ekspresi kosong. Wajah-wajah yang penuh kemarahan di layar. Seperti sedang melihat sekelompok badut. Hu Borui membiarkan mereka berdebat selama 1 menit. Lalu, dia hanya mengangkat tangan dan sedikit menekannya ke bawah. Seketika, seluruh ruangan hening. Saya ulangi. Tidak ada sedikit pun ekspresi di wajahnya. Namun, suaranya sedingin es. Ini bukan musyawarah. Ini adalah pemberitahuan. Kalimat dominan ini bocor keluar. Semua suara penolakan berhenti mendadak. Seolah dicekik lehernya. Wajah Hu Youpeng membiru. Namun tidak berani lagi mengatakan sepatah kata pun. Selanjutnya, Hu Borui kembali berbicara. Melemparkan pesan kematian pertama. Sekarang saya akan mengumumkan tugas pertama perencana. Semua orang menahan napas. Dalam 3 hari. Saya ingin melihat proposal optimasi struktur organisasi dan efisiensi personel grup. Solusi optimasi efisiensi. Begitu kata-kata itu diucapkan. Wajah beberapa eksekutif di layar langsung memucat. Optimasi struktur. Efisiensi personel. Ini jelas memberitahu semua orang. Jiang Yu akan mulai membunuh. Ini adalah deklarasi perang yang terang-terangan. Di bawah tatapan semua orang. Anda perlahan melangkah maju mendekati kamera. Anda tidak berbicara. Hanya menghadap ke layar. Wajah jelek Hu Youpeng sedikit mengangguk. Ini bukan hanya keraguan. Tapi juga surat tantangan yang dilemparkan ke wajah mereka. Pabrik lokal. Badai yang cukup untuk merombak besar-besaran manajemen puncak grup. Baru saja mereda. Namun, wajah Anda tetap tenang. Menghadapi Hu Borui, Direktur Utama yang penuh. Dengan pertanyaan penuh harapan. Anda hanya menjawab dengan 2 kata yang acuh tak acuh. Lumayan. Hu Borui tersenyum. Dia tidak hanya tidak marah. Malah memberi Anda pedang Shangfang yang sesungguhnya. Kantor sementara berada persis di seberang Direktur Utama. Peralatan terbaik. Bahkan secara khusus menginstruksikan. Semua tindakan Anda tidak perlu dilaporkan. Bertindak dulu, lapor kemudian. Waktu 3 hari. Anda harus menyerahkan rencana optimasi personel. Jika orang lain saat ini pasti sudah menyelam ke tumpukan dokumen yang menggunung. Mencoba mencari petunjuk di antara pembukuan yang berantakan. Namun, Anda tidak melakukannya. Kamu bahkan belum membuka satupun dokumen grup. Kamu dengan santai menyeduh secangkir teh. Membuka komputer baru. Dengan mahir masuk ke forum internal Huasheng Group. Ladang gosip tempat karyawan bermalas-malasan dan mengeluh. Jari-jari menari. Kamu langsung menjatuhkan bom kedalaman. Sebuah postingan berjudul, Opini Publik tentang Rencana Optimalisasi. Mengumpulkan opini. Langsung dibuat. ID pengunggah adalah nama yang belum pernah muncul sebelumnya. Pada saat itu, jaringan internal seluruh grup hampir lumpuh. Yang bermalas-malasan, yang rapat. Yang pura-pura bekerja. Pandangan semua orang terkunci rapat pada postingan ini. Kalimat pembukamu adalah pukulan telak. Saya Jiang Yu. Atas nama Ketua Hu Borui. Bertanggung jawab penuh atas pekerjaan optimalisasi ini. Dengan membawa nama besar ketua. Langsung membungkam semua penanya. Lalu, pukulan keduamu cepat. Akurat dan penuh kebencian. Pengumpulan opini kali ini akan berpusat pada 2 departemen inti terlebih dahulu. Departemen Sumber Daya Manusia dan Departemen Administrasi. Tak terhitung karyawan di depan layar. Jantung mereka berdebar kencang. Sial, sesuatu yang besar akan terjadi. Siapa yang tidak tahu kedua departemen ini? Adalah kantong uang dan pasukan elit wakil Presiden Hu Youpeng. Perencana yang baru datang ini. Pukulan pertama. Langsung menyerang Departemen Wakil Presiden. Ini bukan deklarasi perang. Ini jelas menempatkan meriam besar. Tepat di dahi lawan. Sengaja di akhir postingan. Melampirkan tautan kuesioner anonim. Pertanyaan di dalamnya bahkan lebih mematikan. Pernahkah kamu melihat perekrutan yang tidak adil? Padahal ada orang yang cakap. Tapi digantikan oleh koneksi, adilkah promosi itu? Adakah orang yang bertahun-tahun bermalas-malasan namun tetap menduduki posisi tinggi?
Apakah ada kecurangan dalam pengadaan administrasi? Apakah harganya jauh lebih tinggi dari harga pasar? Biaya hiburan yang sangat mahal itu. Biaya perjalanan dinas, pernahkah kamu melihat tanda terima palsu? Setiap kata menusuk hati. Setiap pisau berdarah. Kamu ini bukan meminta opini. Kamu ini secara terbuka mengumpulkan bukti kejahatan. Seketika forum meledak. Sial, ini akan berubah. Para dewa bertarung. Setan-setan bersembunyi. Kuesioner ini saya isi, Ming Yue. Kamu hanya dengan satu postingan. Benar-benar menyulut. Sementara itu, di kantor ketua, Hu Borui melihat jumlah balasan yang meroket. Kekaguman di matanya tidak bisa disembunyikan. Tidak memeriksa akun busuk. Tidak melakukan pembicaraan. Kamu hanya menggunakan satu taktik, memanfaatkan kekuatan lawan. Dengan memanfaatkan kemarahan karyawan tingkat bawah. Langsung menerobos pertahanan terkuat Hu Youpeng. Taktik ini dimainkan dengan sangat indah. Namun, ada yang senang ada pula yang sedih. Manajer Departemen SDM, Qi Wei, melihat layar ponselnya. Keringat dingin langsung membasahi punggungnya. Bagaimana mereka bisa menyelidiki kita? Apa yang harus dilakukan? Supervisor di bawahnya sudah ketakutan setengah mati. Panik apa? Qi Wei membanting cangkir hingga pecah. Mulutnya berteriak tidak takut. Tapi tangannya gemetar. Hanya dia sendiri yang tahu. Berapa banyak kotoran di bawah kursinya? Berapa banyak posisi yang dijual? Berapa banyak pembukuan palsu yang dibuat? Dia buru-buru menelepon wakil presiden. Tapi selalu saja tidak diangkat. Pada saat itu, wajahnya pucat pasi seperti kertas. Reaksi departemen lain. Namun sepenuhnya di luar dugaanmu. Manajer Departemen Administrasi, Chu yakin. Yang dikabarkan adalah kekasih wakil presiden. Saat ini sedang memegang kopi. Bahkan masih mengagumi kuku yang baru saja dihias. Menghadapi kepanikan bawahannya. Dia hanya tersenyum meremehkan. Pejabat baru biasanya punya 3 kebijakan, biarkan dia menyelidiki. Dia bahkan memerintahkan. Beritahu semua orang untuk bekerja sama sepenuhnya. Perencana itu. Kita harus membuatnya merasakan antusiasme kita. Ketika Zhao yang membawa kembali 2 berita ini kepadamu. Kamu tersenyum. Qi Wei yang bodoh itu tidak berbahaya selain marah-marah. Tapi Chu yakin ini berani membuka gerbang kota lebar-lebar. Dan bahkan ingin bekerja sama sepenuhnya. Entah dia benar-benar sempurna. Atau dia ingin melumpuhkan dengan sikap seperti ini. Di baliknya menyembunyikan langkah pembunuh yang lebih besar. Agak menarik. Kekacauan ini lebih dalam dari yang kamu bayangkan. Tapi juga lebih mendebarkan. Karena lawan sudah masuk permainan. Kalau begitu, lebih baik kita panaskan lagi. Kamu mengangkat ponsel. Ingin memberitahu Yao Zi kabar baik ini. Namun, telepon berdering lama. Tapi di sana hening. Tidak ada yang menjawab. Suara wanita mekanis dari gagang telepon. Seperti hitungan mundur yang tidak menyenangkan. Hatimu tiba-tiba tenggelam. Rasa gelisah yang tak dapat dijelaskan langsung memenuhi pikiran. Ini sama sekali bukan gaya Yao Ziling. Kecuali ada sesuatu yang terjadi. Tepat saat kamu hendak menelepon lagi. Pintu kantor diketuk. Zhao yang mendorong pintu dan masuk. Dan di belakangnya. Ternyata adalah ketua Hu Borui. Hu Borui berjalan ke jendela, membelakangi. Suaranya berat seperti tekanan rendah sebelum badai. Keributan yang disebabkan oleh postinganmu. Lebih besar dari yang kubayangkan. Hu Youpeng terpojok olehmu, anjing yang terpojok akan melompati tembok. Situasimu sekarang sangat berbahaya. Sebelum kamu sempat berbicara. Dia langsung berterus terang. Aku telah menyiapkan sepasang pengawal top untukmu. Perlindungan pribadi 24 jam. Sampai masalah ini selesai. Zhao yang menambahkan dari samping. Nadanya tidak bisa dibantah, mereka sangat profesional. Hanya bertanggung jawab atas keamanan. Tidak mengganggu tindakan. Kamu tersenyum, tanpa berpikir panjang kamu langsung menggelengkan kepala menolak. Tidak perlu. Hu Borui mengerutkan kening. Nadanya langsung dingin, ini bukan negosiasi. Kamu adalah pusat badai. Keselamatanmu berkaitan dengan seluruh rencana. Aku mengerti, kamu bersandar di sandaran kursi. Melihat tokoh besar yang disegani di dunia bisnis ini. Dengan ringan mengucapkan 4 kata, kejahatan memiliki permata. Udara seketika membeku. Tubuh Zhao yang langsung menegang seperti busur. Seperti caetah yang siap menerkam. Keseriusan di mata Hu Borui sedikit demi sedikit pecah. Berubah menjadi keterkejutan. Seketika dia mengerti, punggungnya merinding. Kamu kembali menyentuhnya. Menyentuh cerutu itu. Menyentuh konspirasi yang hampir merenggut nyawanya. Menyentuh semua rahasia yang kamu tahu.
Kemampuanmu mengetahui rahasia, ditambah dengan kecerdasan bisnismu, adalah giok di pelukan Hu Borui. Begitu sesuatu terjadi padamu atau kemampuanmu bocor, perkumpulan Zhendao di belakang Hu Youpeng tidak akan lagi bersembunyi-sembunyi, melainkan langsung menyerang Hu Borui. Daripada mengatakan melindungi dirimu, lebih baik mengatakan dia melindungi dirinya sendiri. Hu Borui menatapmu tajam. Untuk pertama kalinya, muncul rasa frustrasi yang tak terkendali. Dia pikir kamu adalah pion. Tak disangka kamu ingin menjadi pemain catur. Kamu sangat cerdas. Setelah lama, Hu Borui baru memecah keheningan. Aku hanya ingin hidup. Jawabanmu sangat sempurna. Kemudian kamu mengeluarkan kartu asmu. Karena berani menempatkan Hu Youpeng di atas api. Aku sudah mempersiapkan segalanya dengan matang. Jika aku mengalami kecelakaan apapun, baik itu kecelakaan mobil, perampokan atau penyakit mendadak, informasi rahasia tentang Huasheng Group dan beberapa orang akan secara otomatis dikirim ke media besar dan lembaga pengawas. Setelah berbicara, kamu mengangkat cangkir teh dan menyesapnya. Dengan tenang. Inilah taktikmu untuk saling menghancurkan. Jantung Hu Borui berdebar kencang. Melihat pemuda di hadapannya ini. Dia hanya melihat dua kata, mengerikan. Tidak hanya menggunakan kejahatan memiliki permata untuk memaksanya naik kereta perang, tapi juga meninggalkan rencana cadangan yang menghancurkan. Ini bukan konsultan. Jelas adalah serigala tunggal dari Jiang Cheng. Indah, Hu Borui memuji dari lubuk hati. Tidak lagi membahas soal pengawal. Apa yang kamu butuhkan? Kamu mengulurkan satu jari. Tatapanmu setajam pisau jatuh pada Zhao Yang. Saya tidak ingin menjadi target yang terkenal. Saya hanya ingin Zhao Zhui memantau saya secara diam-diam selama setengah bulan. Selama setengah bulan ini, saya akan mengalihkan semua perhatian Hu Youpeng kepada saya. Kalian lakukan saja apa yang perlu dilakukan. Hu Borui dan Zhao yang saling bertatapan. Dan mengangguk setuju. Setelah Zhao yang mendengar konsultan Jiang memerintahkan Hu Borui untuk pergi. Hanya Anda dan Zhao yang tersisa di kantor. Suasana yang tadinya tegang berubah menjadi kerjasama yang setara dan halus. Konsultan Jiang, apa rencana Anda selanjutnya? Sikap Zhao yang jelas menjadi jauh lebih serius. Jangan terburu-buru. Anda berdiri dan berjalan ke depannya. Mengulurkan tangan, senang bekerja sama. Tepat pada saat kedua tangan bersalaman. Anda membatin, membual. Aku ingin lihat. Orang kepercayaan yang sangat dipercaya Hu Borui ini. Seberapa hebat dia. Detik berikutnya, suara ledakan tiba-tiba terdengar. Sebuah aliran kekuatan mental yang belum pernah ada sebelumnya. Seperti banjir bandang yang merobohkan bendungan. Menyerbu masuk ke dalam pikiran Anda. Peringatan, penghalang kekuatan mental target sangat kuat. Informasi berlebihan. Membayar pajak, membual, sebesar 8.000 yuan dalam pelaksanaan paksa. Sakit. Otak terasa seperti dihancurkan palu godam. Fragmen memori berdarah yang tak terhitung jumlahnya. Secara paksa masuk ke dalam kesadaran Anda. Hutan perbatasan yang dipenuhi peluru. Kode nama, Tangan Hantu. Raja prajurit terbaik di zona perang barat daya. Terkena 3 tembakan saat melindungi rekan satu timnya. Saraf kaki kanan mati permanen. Pensiun dengan kebencian. Dikhianati oleh rekan seperjuangan dan terjebak dalam keputusasaan. Diselamatkan oleh Hu Borui. Dan sejak itu mengabdi padanya. Volume informasinya terlalu besar. Pandangan Anda menjadi gelap. Tubuh Anda berguncang hebat. Rasa pusing yang kuat membuat Anda hampir tidak bisa berdiri tegak. Sial, keterlaluan. Harga untuk menyelidiki orang sekuat ini ternyata sangat besar. Konsultan Jiang. Zhao yang menyadari ada yang tidak beres. Dan mengulurkan tangan untuk menopang Anda. Namun, ada seseorang yang lebih cepat darinya. Sebuah tangan ramping dan lembut, dengan aroma samar. Dengan mantap memegang lengan Anda. Konsultan Jiang, Anda baik-baik saja? Suaranya lembut dan memikat, menunjukkan kekhawatiran. Anda menahan rasa pusing. Dan mendongak, menatap sepasang mata yang penuh pesona. Manajer Departemen Administrasi, Chu yakin. Dia membawa kopi. Senyumnya profesional dan sempurna. Wajah Anda terlihat tidak enak. Apa Anda terlalu lelah? Anda dengan cepat melepaskan tangannya. Dan mundur setengah langkah. Zhao Yang, yang berada tepat di samping Anda, segera berdiri di depan Anda. Tatapannya dingin. Manajer Chu, kenapa Anda ada di sini? Chu yakin mengayunkan cangkir kopinya. Menjelaskan dengan sempurna. Mengantar kopi untuk direktur utama? Kebetulan lewat. Anda menatap wanita yang terlihat sempurna ini. Keringat dingin membasahi punggung Anda.
Di dunia ini, mana ada kebetulan seperti itu? Tepat pada saat otak Anda mati dan Anda paling lemah. Dia muncul. Wanita ini pasti ada masalah. Kepala Anda masih berdengung. Namun pikiran Anda jernih seperti belum pernah terjadi sebelumnya. Dampak dari menyelidiki informasi Zhao yang barusan. Seperti baptisan mental yang dipaksakan. Setelah rasa sakit, indera Anda menjadi sangat tajam. Setiap gerakan otot di wajah Chu yakin. Setiap perubahan frekuensi napasnya. Semuanya berada dalam kendali Anda. Dia berakting seolah peduli. Tapi tubuhnya menjaga jarak aman agar bisa melarikan diri kapan saja. Zhao yang seperti tembok sunyi. Berdiri kokoh di depan Anda. Langsung mengeluarkan perintah pengusiran. Manajer Chu. Kecantikan ini adalah Chu yakin. Kekhawatiran di wajahnya menghilang sejenak. Langsung berganti menjadi senyuman. Lalu berbalik dan pergi. Suara sepatu hak tinggi semakin menjauh. Begitu pintu tertutup, Zhao yang baru bisa bernapas lega. Dia ingin apa? Anda bertanya. Minta belas kasihan untuk Yao Wei? Entahlah. Anda mengusap pelipis Anda yang berdenyut. Tapi wanita ini tidak sederhana. Tepat pada saat itu, ketukan keras di pintu kembali terdengar. Anda dan Zhao yang saling bertatapan. Kewaspadaan langsung meningkat. Pintu didorong terbuka. Seorang pria berusia 40 tahun masuk. Mengenakan jas, dengan senyum ramah di wajahnya. Penampilannya saja sudah membuat orang merasa suka. Konsultan Jiang, saya sudah lama mendengar nama Anda. Pria itu mengulurkan tangan lebih dulu. Dengan sikap yang sangat merendah. Anda tidak bergerak, hanya menatapnya dengan dingin. Tangannya menggantung di udara. Namun pria itu tidak berani menariknya kembali begitu saja. Dia tersenyum dan memperkenalkan diri. Saya Direktur Departemen Humas. Li Su. Kemudian dia melontarkan bom. Wakil Presiden Wu secara khusus berpesan untuk mengadakan pesta penyambutan untuk Anda. Wu Youpeng, sang dalang, akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak bertindak. Anda bersandar di kursi Anda. Tersenyum tanpa ketulusan. Direktur Li terlalu sungkan. Li Su sama sekali tidak peduli dengan sikap Anda. Dia langsung ke intinya. Malam ini, di Lan Hua Xin Cheng, kami telah menyiapkan hidangan sederhana. Konsultan Jiang, maukah Anda datang? Begitu 4 kata, Lan Hua Xin Cheng, terucap. Anda jelas merasakan Zhao yang di samping Anda. Semua ototnya langsung menegang. Lan Hua Xin Cheng? Anda bertanya balik. Benar. Li Su tersenyum semakin cerah. Ramai dan meriah. Pas untuk berkenalan dengan teman-teman baru. Ini bukan pesta penyambutan. Ini jelas adalah pesta perjamuan Hongmen. Di balik senyum itu, tersembunyi niat jahat yang tak terselubung. Pihak lawan menempatkan medan perang secara terang-terangan. Tinggal melihat apakah Anda berani menghadapinya. Kantor menjadi sangat sunyi. Suara jari Anda mengetuk meja. Seperti hitungan mundur. Terus-menerus. Napas Zhao yang semakin berat. Akhirnya, Anda berhenti bergerak. Dan menatap mata Li Su. Sikap hormat Anda terlalu baik untuk ditolak. Saya pasti akan datang. Sudut mulut Li Su berkedut. Dia mengira Anda akan menolak. Akan takut, bahkan memanggil bantuan. Dia tidak menyangka Anda akan setuju begitu saja. Begitu tenang. Ketenangan ini membuatnya gelisah. Baik. Konsultan Jiang, Anda memang lugas. Li Su kembali tersenyum. Namun ada jejak kejahatan di dalamnya. Pukul 7 malam, saya akan mengirim mobil untuk menjemput Anda. Mengirim mobil untuk menjemput? Ini berarti ingin mengendalikan secara paksa. Li Su menatap Anda dalam-dalam. Lalu berbalik dan pergi. Tatapan itu seperti melihat orang mati. Begitu pintu tertutup, Zhao yang cemas. Anda seharusnya tidak setuju. Kenapa? Lan Hua Xin Cheng bukan tempat untuk makan. Zhao yang merendahkan suaranya. Dengan ketakutan. Bosnya bernama Long Wu, kepala dunia bawah Jiang Cheng yang sangat kejam. Dia juga saudara angkat Hu Youpeng. Tempat itu adalah aula pribadi Hu Youpeng. Orang yang masuk ke sana, kalau tidak mati, pasti akan menderita. Itulah kenyataannya. Pergi ke sana berarti masuk ke sarang penjahat. Kekuatan dari luar sama sekali tidak bisa ikut campur. Anda berjalan ke jendela. Melihat lalu lintas di bawah yang tenang. Anda berkata, harimau itu sudah mengulurkan cakarnya. Jika saya tidak pergi, mereka akan berpikir saya takut. Jika saya bisa menghindari makan malam-malam ini, saya tidak akan bisa menghindari kecelakaan besok. Anda berbalik tiba-tiba. Menatap Zhao Yang. Jadi,
Perjalanan ini harus dilakukan. Hanya dengan masuk ke sarang harimau, kita bisa melihat seberapa tajam gigi harimau ini. Tapi itu terlalu berbahaya. Zhao yang masih bersikeras, berbahaya. Anda tersenyum. Saya ingin melihat apa yang bisa disajikan oleh pesta perjamuan Hongmen ini. Zhao yang melihat kepercayaan diri di wajah Anda yang tidak terlihat seperti kejahatan. Zhao yang tertegun. Keberanian konsultan muda ini sungguh menakutkan. Apa yang perlu kita persiapkan? Zhao yang menarik napas dalam-dalam. Karena saya tidak bisa membujuk Anda. Kalau begitu saya akan gila bersama Anda. Anda berjalan ke depannya. Menepuk pundaknya dengan keras. Persiapan? Tidak perlu persiapan. Asisten Zhao, malam ini Anda adalah senjata terbesar saya. Ini adalah pesta perjamuan Hongmen yang dihadiri sendirian. Lebih lagi, ini adalah pertaruhan ekstrim yang masuk ke sarang harimau. Pukul 7 malam. Mobil bisnis hitam itu, seperti peti mati yang sudah disiapkan, berhenti tepat waktu di bawah gedung. Anda membuka pintu mobil. Tanpa sedikit pun keraguan. Terjun ke dalam gerbong berdaun yang tak berdasar ini. Kesunyian seperti kematian di dalam gerbong. Sopir itu seperti orang bisu. Melihat sosok Zhao yang di kaca spion mengecil menjadi titik hitam. Hatimu seperti cermin yang jernih. Begitu kau melangkah ke tempat itu. Yang disebut penjemputan hanyalah lelucon. Jalan selanjutnya hanya bisa kau tempuh sendiri. Mobil itu melaju kencang. Dan akhirnya berhenti di depan sebuah. Di depan tempat hiburan mewah yang gemerlap. Kota baru anggrek. Papan nama neon raksasa berkedip-kedip dengan cahaya kemewahan. Di depan pintu, dua baris pria berbadan kekar berjas hitam tanpa ekspresi. Penuh aura membunuh. Begitu kau turun dari mobil. Wajah Li Su yang